Di sebuah kamar pengantin, di rumah yang cukup besar, terjadi pertengkaran sepasang pengantin baru sehabis melakukan malam pertamanya. "Dasar wanita jalang, kamu sudah tidak perawan lagi," teriak Jamal dari dalam kamar. "Maksud kamu apa, Mas?" tanya Purwati masih belum mengerti. "Lihat ini." Jamal menunjuk pada spray yang tidak ada bercak darah. "Apa?" Purwati masih terlihat bingung. "Tidak ada bercak darah. Berarti kamu sudah tidak perawan sejak sebelum malam pertama kita." Suara itu kencang. "Astaga, Mas, kenapa ucapan seperti itu bisa keluar dari mulutmu? Aku tidak sehina seperti yang kamu bayangkan, Mas." Suara Purwati bergetar. Bulir-bulir bening mulai jatuh membasahi pipi. Purwati kemudian terisak. Kejadian itu terjadi pagi-pagi sekali. Keributan yang membuat orang-orang di rumah itu bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada mereka. Jamal keluar dari kamarnya. Beberapa anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tamu. Posisi kamar dekat dengan ruang tamu. "Ada apa toh? Pagi-pagi sudah ribut?" tanya Ibu Jamal. "Lihat ini, Bu, tidak ada bercak darah." Jamal memperlihatkan spray yang ia tarik paksa dari dalam kamar. Sementara Purwati masih menangis terseduh-seduh di kamarnya. Wajahnya ia benamkan pada kedua kaki yang ia peluk erat. "Jadi mantuku tidak perawan karena kamu? Lalu sama siapa?" tanya Ibu Jamal. "Tentu saja sama orang lain, Bu," kata Jamal masih dengan suara lantang. "Astagfirullah, jadi mantuku itu bukan orang baik-baik." Kini ayah Jamal mulai ikut bicara. "Buktinya sudah sangat jelas, Pak," kata Ibu Jamal. Jamal lalu keluar dari dalam rumah sambil menarik keluar spray malam pertama mereka. Berjalan menuju jalanan yang berada tepat di depan rumah. Orang-orang sudah mulai berlalu lalang. Jamal terus saja berteriak-teriak. "Lihat ini, lihat, tidak ada bercak darah," dengan suara sekeras-kerasnya. Tentu saja orang-orang paham dengan maksud Jamal, bahwa Purwati sudah tidak perawan sebelum malam pertama itu terjadi. Gosip pun menyebar dengan cepat. Terlebih lagi, Jamal berjalan mengelilingi kampung sambil menyeret spray itu. "Tidak kusangka Purwati yang terlihat polos ternyata sudah tidak perawan sejak sebelum menikah," ucap ibu-ibu yang sudah bergerombol. "Kasihan ya Jamal, dia mendapat istri yang jauh lebih buruk dari seorang pelacur. Pelacur melakukan itu karena uang. Purwati melakukan itu mungkin karena gatal." "Iya, tidak kusangka." Jamal terus berkeliling kampung sambil berteriak-teriak. Spray itu akan ia tunjukkan pada semua orang yang berpapasan dengannya. "Yang sabar ya, Ma. Mungkin ini ujian dari Tuhan," kata seseorang yang ditemuinya di jalan. "Ini bukan ujian, tapi ini kebodohan karena telah menjadikan Purwati sebagai istri. Aku sangat menyesal." Jamal belum kembali. Sementara itu, di rumah keluarga Jamal, Purwati sedang menjadi bulan-bulanan keluarga Jamal. "Dasar wanita jalang, kami menyesal menjadikan kamu menantu. Cepat pergi dari rumah ini. Kami tidak sudi satu rumah dengan seorang pezinah," usir Ibu Jamal. Purwati duduk bersimpuh meminta maaf dan ingin memberi penjelasan. Namun kedua orang tua Jamal tentu saja tidak akan percaya begitu saja. Sungguh, aku tidak pernah tidur sekalipun dengan pria manapun selain Mas Jamal," Purwati berucap dengan nada memelas. "Alah, omong kosong. Kalau penjahat ngaku, penjara penuh," kata ayah Jamal. Cepat pergi dari rumah ini," usir Ibu Jamal lagi. Purwati pun keluar dari rumah itu dengan pakaian dan rambut yang masih acak-acakan. Selanjutnya, sepanjang jalan, mata-mata warga seakan mengejek dan mengutuk. Pandangan mata Purwati kosong, berjalan seakan tanpa jiwa. Rumah orang tua Purwati berada di ujung kampung. Purwati sudah sampai di rumah kedua orang tuanya sedari tadi sembari membawa tangisan yang ia bawa dari rumah keluarga Jamal. Tentu saja, kedua orang tua Purwati bingung bukan kepalang. "Ada apa, Nduk?" tanya Ibu Purwati. Purwati hanya bisa menangis, sebab ia bingung mau cerita dari mana. Setelah dibujuk berulang kali, akhirnya Purwati mau bicara. Sekarang, kedua orang tua Purwati sudah paham dengan apa yang terjadi pada anaknya itu. Tiba-tiba, dari depan rumah, terdengar riuh orang-orang yang entah datang sejak kapan. Purwati, keluar!" teriak seseorang dari pintu depan. Kedua orang tua Purwati pun keluar.
lalu mengedarkan pandangan ke halaman di mana sekarang sudah banyak orang di depan rumah mereka. "Ada apa ini ramai-ramai?" tanya ayah Purwati. "Mana Purwati?" tanya Jamal. "Iya, ini ada apa?" tanya ayah Purwati lagi. "Suruh dia keluar," bentak Jamal. Ibu Purwati kembali ke dalam rumah, lalu kembali sembari menggandeng anaknya. "Mulai saat ini, kamu bukan lagi istriku. Aku ceraikan kamu saat ini juga," teriak Jamal. "Mas, tolong percaya sama aku. Kamu itu suamiku. Siapa lagi kalau bukan kamu yang percaya sama aku?" ucap Purwati terseduh-seduh. "Justru aku adalah orang yang paling tidak percaya sama kamu," teriak Jamal lagi. "Dasar perempuan jalang, kami minta ganti rugi buat pengeluaran yang harus kami keluarkan buat pernikahan ini," pekik ibu Jamal. Ayah Purwati menghela napas pasrah. "Berapa?" tanya ayah Purwati. 50 juta, kata ayah Jamal. "Ah, apa? Berapa?" tanya ibu Purwati seakan ia salah dengar. 50 juta, bentaknya. "Banyak sekali," kata ayah Purwati. "Ini juga sebagai ganti rugi karena nama baik keluarga kami yang ikut tercoreng karena pernikahan ini. Kami tidak punya uang sebanyak itu," ucap ayah Purwati. "Enggak, kami tidak mau tahu. Kalau tidak, kami akan bawa kasus ini ke polisi," ancam ayah Jamal. "Baiklah, akan kami usahakan," jawabnya. "Kami tunggu, jangan terlalu lama, sebab kesabaran kami ada batasnya." Mereka pun membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Purwati langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Purwati terus menangis di dalam kamarnya. Ia sama sekali tidak menyangka nasibnya akan berakhir seperti ini. Kebahagiaan seakan-akan tercabut secara paksa hanya dalam sekejap. "Duk, buka pintunya," bujuk ibu Purwati sembari menahan tangis. Tidak ada jawaban, hanya isak tangis yang sedari tadi terdengar dari dalam kamar. "Duk, bapakmu mau ngomong sebentar," kata ibu Purwati lagi. Kini tangisan sudah tidak bisa ia tahan lagi. Purwati bangun dari atas kasur dan kemudian berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Mata Purwati begitu sembab. Ayah Purwati masuk ke dalam kamar Purwati. Ibu Purwati kemudian menyusul di belakangnya. Ayahnya duduk di samping anaknya di pinggir kasur, sementara ibunya hanya berdiri. "Duk, kenapa kamu sampai tega mencoreng muka bapak? Apakah selama ini masih kurang didikan bapak buat kamu?" Ada rasa kecewa dari setiap kata-kata ayahnya itu. Sementara itu, ibu Purwati hanya bisa menangis dan terus menangis. Rasa malunya sudah sangat besar. Bapak sudah mendidik Purwati dengan sangat baik. Purwati tidak mungkin melakukan hal yang dilarang sama agama, Pak. Bapak harusnya tahu itu. Purwati terisak-isak. "Bapak tidak percaya. Tapi bukti sudah sangat kuat. Kamu sudah tidak perawan sebelum malam pertama itu terjadi. Bapak yang Purwati harapkan percaya sama Purwati, sebab suami Purwati sendiri tidak percaya dan sudah memfitnah Purwati dengan kejam." Tangisan Purwati semakin kencang dan menjadi-jadi. "Bapak tahu sendiri, Purwati jangankan punya pacar, keluar rumah saja ia tidak pernah kecuali sama kita." Sang ibu akhirnya mencoba membela Purwati. Tak tega buah hati yang ia kandung selama 9 bulan menjadi cemoohan orang-orang. Tapi bisa saja ketika kita tidak ada di rumah, Purwati melakukan itu dengan seorang pria. Ayah Purwati mulai tidak percaya dengan anaknya sendiri. "Bapak tidak percaya sama anaknya sendiri?" Suara ibu Purwati meninggi. "Sekarang tidak, dia sudah merusak nama baik keluarga kita," lantang tangan ayah Purwati sembari menggebuk kasur. Sumpah demi Tuhan, Pak." Suara Purwati begitu lirih. "Coba sebutkan pria mana yang sudah tidur dengan kamu. Nanti Bapak akan paksa dia untuk menikahi kamu." Ayah Purwati terus mendesak. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu, Pak." Ayah Purwati semakin murka. "Tidak ada cara lain selain kamu jujur, Duk, agar nama baik keluarga kita tidak semakin hancur. Coba katakan pria mana yang sudah tidur sama kamu." Ayah Purwati kini mulai berkacak pinggang. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu, Pak." Kembali Purwati dengan suara lirih. Suaranya datar tanpa emosi sedikit pun. Tatapan Purwati semakin kosong. Cepat jawab,"
teriak ayah Purwati, hampir menampar pipi anaknya. "Demi Tuhan, Pak, Purwati tidak sehina itu," jawab Purwati. "Dok, kamu tidak apa-apa?" tanya ibu Purwati. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu, Bu." Kembali kata-kata itu yang keluar dari mulut Purwati. Ucapan itu terus-menerus ia ulang, bahkan ketika ayah dan ibunya sama sekali tidak bicara. Ayah dan ibu Purwati saling pandang. Dan lagi, "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu." Purwati duduk di kursi belakang rumahnya, diam, hampir tidak bergerak sama sekali, tanpa ada suara sedikit pun keluar dari mulutnya. Bahkan panggilan dari ibunya pun tidak ia gubris. "Duk, masuk, makan dulu," panggil ibunya dari dapur. Purwati tidak menjawab, malah ia tertawa terbahak-bahak. Kemudian dalam sekejap wajahnya berubah kembali menjadi murung. "Duk, masuk, sudah mau maghrib," kata ibunya mendekati anaknya dengan ramah. Akan tetapi Purwati tidak merespon sedikit pun. Ibu Purwati membelai rambut anaknya dengan tulus. Seketika Purwati menoleh dan mendelik. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu," teriak Purwati geram. "Duk, ini ibu, Duk." Ibu Purwati menyeka air matanya yang begitu saja jatuh. Purwati memundurkan kepalanya, lalu memicingkan matanya. "Bu, demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu." Akhirnya kesadaran Purwati mulai kembali. "Iya, ibu percaya, Duk." Ibu Purwati kembali membelai rambut anaknya. Purwati kembali memalingkan wajah, menatap kosong pohon-pohon yang ada di belakang rumahnya. "Masuk yuk, udah maghrib." Aku masih ingin di sini, Bu." "Ya sudah, pokoknya kalau sudah azan kamu harus masuk ya." Meski tersenyum, sesungguhnya ada rasa pilu di lubuk hati ibu Purwati yang paling dalam. Kembali tidak ada jawaban. Ibu Purwati kembali masuk ke dalam rumah. Sejak kejadian yang menggemparkan itu, Purwati mengurung diri di dalam kamar tanpa tidur dan makan sedikit pun selama 3 hari 3 malam. Setelah dibujuk oleh ibunya, Purwati akhirnya mau makan, meski hanya sedikit. Selain itu, Purwati juga sudah enggan bertemu dengan orang-orang, bahkan dengan ayahnya sendiri. Hanya ibunya saja yang bisa berkomunikasi dan juga membuat kesadaran Purwati kembali normal, meski hanya sebentar saja. Ayah Purwati tentu saja menjadi orang yang paling menanggung malu. Sebagai kepala keluarga, ia dianggap gagal mendidik anaknya dengan baik. Bahkan beberapa warga sudah tidak mau lagi berurusan dengan keluarga Purwati. Sial, semua orang sekarang tidak ada yang mau memberi pekerjaan pada bapak. Sudah 5 hari sejak kejadian itu. Mata orang-orang seakan melihat bapak ini orang yang sangat hina. Ayah Purwati yang baru datang langsung marah-marah. "Yang sabar toh, Pak, ini ujian dari Tuhan. Gara-gara anak sial, entah dosa apa sampai bapak punya anak seperti itu. Pak, jangan ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga Purwati itu anak kita satu-satunya. Mungkin memelihara anak anjing jauh lebih berguna." Kalimat itu begitu mudah keluar dari ayah Purwati. Brek! Terdengar suara piring pecah di banting. Kalau bapak sudah tidak menganggap Purwati sebagai anak, tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali menghina anakku yang aku kandung selama 9 bulan. Emosi ibu Purwati tiba-tiba saja memuncak, tidak bisa ditahan lagi. Memang dia bukan anak bapak lagi. Tidak sudi memiliki anak yang hanya bisa membuat malu keluarga. Kedua orang tua Purwati tidak menyadari anaknya sudah berdiri di dekat mereka sedari tadi. Ayah Purwati yang menyadari itu membuat emosinya semakin memuncak. "Sini kamu, anak sialan!" Ayah Purwati segera mendekati tempat di mana sekarang Purwati berdiri, menjambaknya, kemudian menyeretnya masuk ke dalam kamar. Ibu Purwati yang mencoba menolong anaknya tak kuasa melawan tenaga seorang laki-laki. Ibu Purwati jatuh terdorong oleh suaminya. Kepalanya kepontok sisi meja. Darah segar mengucur. Ibu Purwati memegangi kepalanya. "Jangan sekali-kali mencoba menolong anak sialan itu. Camkan itu!" bentak ayah Purwati. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. "Assalamualaikum," terdengar suara mengucap salam dari pintu depan. "Ingat, jangan bilang apa-apa kalau ingin tidak terjadi apa-apa pada Purwati." Kembali ayah Purwati memperingatkan istrinya.
Ibu Purwati yang sedang menahan sakit hanya mengangguk. Ayah Purwati berjalan ke arah pintu depan. "Ada apa Pak RT?" tanya Ayah Purwati. "Tadi kata warga terdengar keributan dari rumah ini. Apa benar?" tanya Pak RT. "Oh iya, Purwati mendorong ibunya sampai jatuh dan kepentok meja." Ayah Purwati mulai mengarang cerita. "Boleh saya lihat?" tanya Pak RT. "Oh, silakan masuk, tapi cukup Bapak saja. Yang lain biar di luar." Pak RT masuk ke dalam rumah untuk mengecek. Lalu ia mendapati Ibu Purwati masih terduduk di lantai sembari memegangi kepalanya yang mengeluarkan darah. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Pak RT. Namun Ibu Purwati tidak menjawab. Ibu Purwati mengalami pusing yang tidak terkira, hingga kemudian ia jatuh pingsan. Ayah Purwati dan Pak RT kemudian membawanya ke puskesmas terdekat. "Sebaiknya dikurung saja Pak, sebab bisa membahayakan orang lain. Kalau dia ada di luar, bisa saja akan ada korban lainnya. Dan tentu Bapak harus bertanggung jawab selaku orang tuanya." "Iya Pak, saya memang sudah mengurungnya sejak tadi." Sekembalinya dari puskesmas, Ayah Purwati kembali marah-marah. Jangankan untuk membayar ganti rugi yang 50 juta itu, buat makan saja susah. Sebab orang-orang tidak mau lagi memberi pekerjaan. Kata-kata itu kembali diulang. Ibu Purwati hanya menunduk sedih. "Jual saja rumah ini, kita bagi dua. Biar bagian ibu yang buat bayar ganti rugi." "Apa? Jual rumah? Lalu kita mau tinggal di mana?" tanya Ayah Purwati. "Ibu akan kembali ke rumah orang tua ibu. Bapak silakan tinggal di mana saja." "Maksudmu apa?" tanya Ayah Purwati lagi. "Setelah rumah ini laku, kita bercerai secara baik-baik." Plak! Tamparan mendarat di pipi Ibu Purwati. Suara gedoran pintu terdengar dari dalam kamar Purwati. "Diam, diam kau anak sialan. Gara-gara kamu keluarga kita hancur," teriak Ayah Purwati. "Purwati, Purwati!" Suara dari Ibu Purwati sangat lirih. Kembali suara gedoran pintu terdengar. "Anak kurang ajar." Ayah Purwati mendekati pintu, membuka kunci lalu segera masuk. Plak! Suara tamparan ke pipi Purwati jauh lebih keras. "Jangan apa-apakan ibuku," teriak Purwati. "Jangan berisik. Aku menyesal punya anak hina seperti kamu." Ayah Purwati tidak lagi menyebut dirinya bapak. Ia sama sekali sudah tidak menganggap Purwati sebagai anaknya. Purwati tiba-tiba saja terseduh-seduh. Purwati lemas dan kemudian terduduk. Ayah Purwati kembali mengunci Purwati dalam kamar. "Baiklah, besok aku akan cari orang yang mau membeli rumah ini. Kita bagi dua. Setelah itu kita bercerai." Ibunya lega, meski hatinya sebenarnya sangat sakit. "Oh iya, jangan lupa bawa anak sialan itu juga. Aku tidak mau dia ikut aku." "Iya, baik," ucap ibunya. Lalu Ayah Purwati pergi meninggalkan rumah untuk mabuk-mabukan dan tidur dengan pelacur. "Pinjam uangnya, nanti lusa pasti aku ganti," kata Ayah Purwati kepada temannya di suatu pos ronda. "Beneran?" tanya temannya. "Iya, bener. Lusa aku akan punya banyak uang dari jual rumah." Mental Purwati semakin tidak baik-baik saja. Setelah dipermalukan oleh keluarga mantan suaminya, kini ayah kandungnya sendiri memperlakukan Purwati seperti sampah. Purwati semakin depresi. Di dalam kamar, Purwati melihat tambang bekas ayunan adiknya yang meninggal sejak masih bayi. Seharusnya Purwati punya adik. Seandainya saja waktu itu ayahnya cepat bertindak, membawa adiknya ke rumah sakit saat demam tinggi. Purwati sangat rindu pada adiknya. Ia sangat ingin bertemu dengan adiknya. Namun dunia mereka kini telah berbeda. Brek! Terdengar pintu depan dibanting. Ayah Purwati pulang dalam keadaan mabuk. Ibu Purwati yang mendengar suara bantingan itu lalu segera keluar. Seandainya saja membunuh orang itu tidak berdosa dan dipenjara, mungkin sudah aku lakukan sekarang juga. Purwati belum tidur meski waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 pagi. "Maksud Bapak apa? Bapak ingin membunuh Purwati?" tanya Ibu Purwati. "Apa boleh buat jika aku membunuh Purwati? Aku akan masuk penjara dan tidak perlu lagi membayar ganti rugi pada keluarga Jamal," jawabnya. "Astagfirullah, ibu kan sudah bilang biar ibu saja yang mengganti." "Oh iya, lupa." Ayah Purwati tertawa terbahak-bahak.
ayahnya sudah sangat terpengaruh oleh alkohol. Ia bahkan sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Ayah Purwati duduk di sofa ruangan tamu, bersandar. Seharusnya dia punya malu. Kalau tidak mau mati karena orang lain, setidaknya dia bisa mati sendiri. Hidup cuma bikin susah orang saja, ucap ayah Purwati. Seharusnya yang malu itu kamu. Apakah ini sikap seorang ayah pada anaknya? Kata ibu Purwati penuh kekesalan. Dia bukan anakku lagi. Dia itu anak anjing. Dek. Purwati yang mendengar perkataan itu merasakan sakit yang begitu sangat di hatinya. Iya, cara mematikan diri sendiri adalah dengan bunuh diri. Purwati berdiri dan mengambil tambang. Di rumah, Jamal sedang ada sahabatnya yang datang berkunjung. Sahabatnya itu bekerja di luar pulau. Kedatangannya itu sebenarnya untuk mengganti hutang waktu, karena tidak bisa datang ketika Jamal melangsungkan pernikahan. Setelah berbincang-bincang cukup lama, sahabatnya itu akhirnya mengetahui apa yang terjadi antara Jamal dan Purwati. Menurutku, kamu sudah keterlaluan, Mal. Seharusnya kamu cukup menceraikannya saja. Tidak perlu mempermalukannya juga, kata sahabat Jamal itu. Perempuan seperti itu wajib dipermalukan. Buat pelajaran perempuan-perempuan lain. Jamal memberi alasan. Aku kenal dengan baik siapa itu Purwati. Aku yakin dia perempuan baik-baik. Ibunya juga keturunan orang baik. Meski ayahnya bukan orang baik. Iya, tentu saja sifat tidak baik itu menurun pada Purwati. Tapi Purwati itu baik seperti ibunya, Mal. Kamu cuma temannya. Aku mantan suaminya. Jadi aku lebih tahu, jawab Jamal. Keduanya kini saling diam, kembali fokus pada permainan yang sedang mereka mainkan. Setelah diam beberapa detik, sahabat Jamal kembali membuka obrolan. Mal, sebaiknya kamu minta maaf sama Purwati. Berpisah itu boleh saja, asal dengan cara baik-baik. Jangan dengan cara seperti ini. Yang dia lakukan pada keluargaku itu tidak baik. Nama baik keluargaku jadi hancur. Tak terasa, nada bicara Jamal meninggi. Bagaimana dengan nama baik keluarganya? Tanya sahabat Jamal, lalu melanjutkan. Apa kamu tidak memikirkan itu? Itu karena ulah dia sendiri yang menyepelekan keperawanan. Kalau memang benar dia masih perawan gimana? Tanya sahabat Jamal lagi. Buktinya tidak ada bercak darah. Tidak ada bercak darah yang keluar, bukan berarti dia tidak perawan. Masa kamu gak tahu sih? Jelas sahabat Jamal. Jamal pun mulai mencari informasi di Google. Bukan karena rasa penasaran, tetapi hanya sekedar menghargai sahabatnya itu. Jamal mulai fokus membaca satu persatu artikel di internet. Untuk sementara, permainan dengan sahabatnya itu berhenti sejenak. Setelah beberapa lama, iya benar, Jamal menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nah, kan? Jadi, tanya Jamal bingung. Jadi apa? Sahabat Jamal tentu saja tidak mengerti dengan apa yang Jamal maksud. Aku harus bagaimana? Tanya Jamal. Datangi rumahnya dan minta maaf. Aku malu. Malu kenapa? Sahabat Jamal terlihat kesal. Entahlah, tapi jujur, sekarang aku sedikit menyesal. Minta maaflah sekarang, sebelum terlambat. Jamal memalingkan pandangannya ke arah jalan. Ia seperti sedang berpikir. Kamu mau mengantar? Tanya Jamal. Ya elah, Jamal, gak berani datang sendiri? Tanya sahabat Jamal dengan nada sedikit mengejek. Nanti besok pagi deh, kamu antar aku ya. Jamal terus mendesak. Iya, terima kasih ya. Cepat jalan, bagi sahabat Jamal. Jalan kemana? Lah, kan kita lagi main catur. Iya, lupa, jawab Jamal. Kedua sahabat itu pun kembali melanjutkan permainan caturnya. Malam ini, mereka berdua begadang sembari mengingat masa-masa yang dulu ketika mereka masih remaja. Jam berapa? Tanya sahabat Jamal. Jam 3. Pantesan sepi banget. Udara malam mulai berembus semakin dingin, seakan menembus sampai ke tulang-tulang mereka. Kamu merinding gak? Tanya Jamal. Iya, sedikit. Lolongan anjing terdengar saling bersahutan pada suatu jarak. Suara-suara gagak terdengar sayup-sayup di ujung sana. Semua terjadi seperti sebuah pertanda. Ada apa ya? Gumam Jamal. Sementara itu,
Purwati sudah mengambil tambang, kemudian mengikatnya pada kayu di langit-langit kamarnya. Ia kini sudah berdiri di atas kursi meja riasnya. Tali kemudian ia ikatkan pada lehernya. Purwati terus menangis terseduh-seduh. Tak ingin rasanya meninggalkan ibunya yang sangat ia sayang. Namun dalam pikirannya saat itu, inilah jalan terbaik agar tidak ada lagi orang menderita karenanya. Maafin aku, Bu. Maafin aku, belum bisa membalas semua jasa-jasa ibu. Selamat tinggal, Bu. Kaki Purwati sudah tidak lagi menginjak kursi, melayang, menendang-nendang udara. Lidahnya menjulur, napas terakhirnya pun tertanggal sudah. Pagi-pagi sekali, Jamal dan sahabatnya berniat menuju rumah Purwati. Sebenarnya Jamal masih sedikit gengsi jika kedatangannya itu diketahui oleh orang-orang. Apalagi kalau mereka tahu bahwa kedatangan Jamal untuk meminta maaf. "Assalamualaikum," ucap sahabat Jamal. Jamal terlihat malu-malu. Wajahnya sedikit ia tundukkan, tidak setegak saat ia mempermalukan Purwati. "Waalaikumsalam," jawab ibu Purwati. Melihat Jamal ada di depannya, ibu Purwati pun ikut menunduk. "Maaf, Bu, Purwatinya ada?" tanya sahabat Jamal. Ada," ibu Purwati menjawab sedikit tergagap. "Apa boleh ketemu?" tanya sahabat Jamal. Tapi ibu Purwati terlihat ragu-ragu memberikan izin. "Siapa itu?" teriak ayah Purwati yang terbangun. Ibu Purwati segera masuk. Di depan ada Jamal. "Ah, Jamal, mati aku. Padahal belum juga seminggu, tapi sudah mau menagih." Ayah Purwati terlihat kesal. "Jadi gimana?" tanya ibu Purwati. "Dia datang sama siapa?" tanya ayah Purwati lagi. "Nggak tahu, pakai jaket." Apa polisi?" Ayah Purwati terlihat was-was. Sepertinya. Aduh, bahaya." Kedua orang tua Purwati pun kembali menemui kedua tamu itu. "Maaf ya, sepertinya belum siap uangnya." Ayah Purwati terlihat kikuk. "Kita kesini bukan karena uang, Pak," kata Jamal dengan nada sangat ramah. "Terus, aku mau ketemu Purwati," jawabnya. Kedua orang tua Purwati saling pandang, merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kedua orang tua Purwati kemudian menatap sahabat Jamal karena mereka masih curiga pada orang itu. Jamal yang paham kedua orang tua Purwati curiga pada temannya, lalu memperkenalkan temannya itu. "Oh, perkenalkan, ini temanku." Sahabat Jamal mengulurkan tangannya, lalu bergantian bersalaman dengan kedua orang tua Purwati. "Teman Purwati juga, Pak," kata sahabat Jamal. "Oh, syukurlah." Ayah Purwati mengelus dadanya. "Silakan masuk," kata ibu Purwati. Keduanya masuk diikuti oleh kedua orang tua Purwati. "Silakan duduk." Keduanya pun duduk. "Mau minum apa?" tanya ibu Purwati. Tidak usah, Bu. Aku datang ke sini karena ada yang mau aku bicarakan sama dia," ucap Jamal. "Purwati masih di kamarnya, mungkin masih tidur." "Oh, ya sudah, kami tunggu saja, Bu," kata sahabat Jamal. Sejak kedatangan mereka di rumah orang tua Purwati, teman Jamal lebih banyak bicara daripada Jamal itu sendiri. "Ibu bangunkan saja ya." "Jangan, Bu, tapi terserah ibu saja deh," ucap Jamal. "Purwati, bangun, Duk, ini ada tamu," panggil ibunya. Ibu Purwati kembali ke ruang tamu, duduk sembari menunggu anaknya keluar untuk menemui tamu. "Maaf, biasanya sih jam segini udah bangun, tapi," ucap ibu Purwati terhenti. Ada hal yang tidak enak ia ucapkan. "Tapi apa, Bu?" tanya teman Jamal. Sejak kejadian itu, kembali ibu Purwati tidak berhasil melanjutkan ucapannya. "Iya, aku paham, Bu. Kenapa Purwati tidak juga keluar ya? Nanti ibu bangunkan lagi." Ibu Purwati berdiri. "Siapa tahu Purwati masih ngantuk, Bu. Sudah, gak apa-apa, ibu bangunkan ya." Ibu Purwati pun berjalan meninggalkan ruang tamu. "Purwati, bangun, Dok, ada tamu." Ibu Purwati memanggil sembari mengetuk-etuk pintu. Tak ada jawaban sama sekali. Ibu Purwati mengetuk pintu lagi lebih kencang berkali-kali. Kembali tidak ada jawaban. Ibu Purwati mulai berpikiran yang macam-macam. "Nak, tolong,
Purwati tidak menjawab sama sekali. Akhirnya, semua yang ada di situ bergegas menuju kamar Purwati. Semua orang mengetuk pintu secara bergantian, namun tetap saja tidak ada jawaban. Jalan terakhir adalah mendobrak pintu itu. Beberapa kali didobrak, pintu belum juga berhasil terbuka. Hingga setelah didobrak berulang kali, pintu berhasil terbuka. Brek! Terlihat sesosok tubuh menggantung dengan tambang menjerat lehernya. Ibu Purwati seketika menjerit. Tubuh Jamal bergetar dengan hebat, kakinya lemas, kemudian tersungkur. "Aku terlambat," ucap Jamal lirih. Jamal pun tak sadarkan diri lagi. Jamal berusaha disadarkan oleh sahabatnya. Ibu Purwati terus menjerit-jerit, sementara ayah Purwati menatap anaknya yang tergantung dengan tatapan kosong. Warga berangsur-angsur mulai berdatangan. Mereka begitu terkejut melihat Purwati meninggal dengan cara tragis seperti ini. Rasa benci seketika berubah menjadi rasa iba. Beberapa ibu-ibu yang melihat Purwati tergantung pun ikut menangis. Padahal selama beberapa hari ini, merekalah yang menggunjing dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada hal yang membuat warga merasa aneh. Darah menetes dari dalam rok Purwati. Mereka yakin itu dari kemaluannya. Ibu-ibu yang bergerombol mulai berbisik-bisik. Apa jangan-jangan... Aku yakin ini semua pertanda. Apa mungkin dia lagi datang bulan? Tiba-tiba saja seorang wanita tua berada di belakang mereka. "Cucuku tidak sedang datang bulan. Bukankah ini keinginan kalian?" Purwati mengeluarkan darah dari kemaluannya. Tanya wanita tua itu. Mereka semua bungkam, diam seribu bahasa. Lalu wanita tua itu meninggalkan mereka. "Dia siapa?" tanya seorang ibu-ibu. "Mungkin neneknya Purwati," jawabnya. Di dalam kamar, jasad Purwati mulai diturunkan oleh warga. Lidah yang menjulur dan darah yang terus menetes membuat warga sedikit bergidik. Sahabat Jamal menjelaskan kepada warga tentang keperawanan. Warga yang dulu mencemooh Purwati mulai merasa menyesal. Terlebih lagi, mereka baru tahu jika hilangnya keperawanan bukan melulu tentang keluarnya darah. Membuat warga kini mulai mengerti dan menyadari kesalahannya. "Ya ampun, kita telah menzolimi Purwati dengan sangat kejam," kata ibu-ibu yang sering menggunjing Purwati bersama ibu-ibu lainnya. "Ini semua berawal dari tuduhan Jamal. Iya, kita jadi terpengaruh dan tidak percaya pada Purwati. Bodohnya kita mudah terpengaruh. Padahal Purwati adalah perempuan baik-baik, tapi kita tuduh sebagai pezina. Kalian harus minta maaf," kata sahabat Jamal. "Bagaimana caranya? Dia kan sudah mati," kata salah satu ibu-ibu. "Kalian harus mencari tahu sendiri." Sahabat Jamal kemudian kembali masuk ke dalam rumah orang tua Purwati. Penyesalan terbesar tentu saja ada pada Jamal dan ayah Purwati. Dua orang yang seharusnya mempercayai justru menuduh yang tidak-tidak. Sementara itu di rumah orang tua Purwati, Jamal sudah siuman sedari tadi. Ia duduk di kursi sembari menyandarkan tubuhnya. Tiba-tiba saja Ibu Purwati datang. "Ini semua berawal dari kamu, Jamal." Ibu Purwati memaki-maki, kemudian kembali histeris setelah sebelumnya berhasil ditenangkan. Jamal terdiam, air matanya menetes. Ia menangis tanpa suara. Hatinya lah yang sebenarnya sedang menangis. Kemudian ayah Purwati datang. "Gara-gara kamu, anakku kehilangan nyawa," kata ayah Purwati. "Diam kau, diam. Ingat, kau bukan ayahnya lagi," bentak Ibu Purwati. Ayah Purwati ikut terdiam. Ia baru ingat kemarin sudah tidak menganggap Purwati sebagai anaknya lagi. Pergi dari rumah ini, sekarang," usir Ibu Purwati pada Jamal. Akhirnya sahabat Jamal menarik paksa Jamal untuk pergi agar tidak terjadi keributan di suasana yang sedang berduka ini. "Kamu juga, pergi," teriak Ibu Purwati sembari menunjuk suaminya. Warga yang melihat Jamal kini mulai merasa muak dan jijik. Akibat dari fitnah Jamal, satu orang yang tidak bersalah harus kehilangan nyawa. Seorang wanita tua yang tidak dikenal oleh warga datang ke tempat di mana jasad Purwati nanti akan dimandikan. "Biar aku saja yang memandikan," kata wanita tua itu. Ibu siapa?" tanya Ibu Purwati. "Aku nenek Munduk." "Apa, nenek?" Ibu Purwati terlihat bingung.
Ibunya mengamati dengan begitu seksama. Wanita tua itu tersenyum. Dan seketika Ibu Purwati langsung memeluk nenek itu. Erat, bahkan sangat erat. Mulut wanita tua itu mendekat ke telinga Ibu Purwati, lalu berbisik. Hanya mereka berdua yang tahu. Seketika mata Ibu Purwati mendelik. Seakan kemarahan sudah berada di ubun-ubun. Raut wajahnya berubah. "Sabar ya, Nduk." Wanita tua itu melepas pelukan Ibu Purwati. Ibu Purwati mengangguk. "Mari kita mandikan jenazah Purwati, Nduk." Ibu Purwati kembali mengangguk. Hanya mereka berdua yang memandikan jenazah Purwati. Sementara yang lainnya hanya berada di luar kain penutup. Darah masih keluar dari kemaluan Purwati ketika dimandikan. Darah itu sama sekali tidak mau berhenti. Segala upaya telah diusahakan, tetapi sia-sia. "Nek," Ibu Purwati seakan meminta saran. "Percuma, Nduk. Darah ini tidak akan pernah berhenti keluar, kecuali dendamnya sudah terbalas." Iya, Nek." Beberapa warga yang mendengar jika darah dari kemaluan Purwati tidak bisa berhenti, mulai kembali menyebarkan cerita kepada setiap orang, termasuk Pak RT itu sendiri. Astagfirullah, apakah ini pertanda bahwa dia memang masih perawan? Pak RT menghela napas. Sepertinya memang benar, kata warga lainnya. Di tempat lain, beberapa orang juga membicarakan kejadian yang menimpa Purwati. "Dendam?" tanya salah seorang warga. "Iya, dendam. Katanya Purwati akan membalas dendam." Sama siapa? Sama kita?" Seorang bapak-bapak seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Sama siapa lagi? Salah kita apa?" "Kita ikut mencaci dan menyebarkan fitnah itu." Tentu saja, beberapa warga mulai merasa ketakutan. Tidak bisa membayangkan teror yang akan menimpa mereka jika benar Purwati ingin membalas dendam. Kalaupun mau balas dendam, tentu kepada Jamalah dia seharusnya balas dendam. Tiba-tiba, Ibu Purwati membuka kain penghalang tempat memandikan jenazah Purwati. Lihat ini. Hei orang-orang, lihatlah kemaluan anakku. Terus mengeluarkan darah. Kalian menginginkan ini bukan?" Ibu Purwati terus menjerit-jerit. Wanita tua di sampingnya tersenyum. Tidak ada satupun orang yang menanggapi. Semua orang sibuk dengan rasa malunya masing-masing. Beberapa dari mereka mulai menganggap Ibu Purwati sudah mulai gila. "Kalian sekarang tahu, inilah cara Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kalian," teriak Ibu Purwati lagi. Tetap tidak ada yang berani menjawab. Hingga jenazah Purwati dikafani, darah tak kunjung mau berhenti. Orang-orang dibuat kebingungan, seakan-akan darah tak pernah ada habisnya. Mulailah para warga merasa sudah diteror oleh sosok Purwati. Sepanjang jalan, darah terus menetes dari mayat di dalam keranda. Disumpal dengan cara apapun, darah tetap saja menetes. Sebab darah itu adalah darah dendam yang belum terbalaskan. Semua warga kampung ikut mengantar Purwati ke peristirahatan terakhirnya, berharap itu bisa menghapus dosa yang mereka lakukan terhadap Purwati. Namun, itu pada akhirnya sia-sia belaka. Jamal dan sahabatnya hanya mengikuti dari kejauhan. Sebab jika diketahui oleh Ibu Purwati, tentu Jamal akan kembali diusir. Keributan pun akan terjadi. Ayah Purwati entah pergi kemana. Sejak Ibu Purwati mengusirnya, tak lagi terlihat batang hidungnya. Menurut kesaksian salah satu warga, ayah Purwati meninggalkan kampung itu mengendarai sepeda motornya. Orang tua Jamal hanya menyumbang beberapa makanan kecil, air kemasan gelas, rokok, dan sedikit uang untuk para pelayat juga penggali kubur. Keduanya berharap Purwati akan memaafkan keluarga mereka. Sesekali lagi itu sia-sia belaka. Beberapa orang yang sedang menggali makam bersaksi bahwa banyak kejadian aneh yang terjadi selama proses penggalian itu. Burung gagak yang terus terbang di antara pohon-pohon di sekitar liang lahat, gerimis yang turun hanya di area pemakaman, hingga ular berbisa yang selalu muncul mengganggu para penggali kubur. Akan tetapi, didasari rasa bersalah, mereka bertekad untuk menyelesaikan tugasnya demi kata maaf dari Purwati yang telah tiada. Tidak lama kemudian, para pengusung keranda jenazah mulai terlihat memasuki pemakaman. Tangis sayup-sayup terdengar sangat pilu. Bukan hanya Ibu Purwati saja, tapi hampir semua pengantar jenazah menangis terseduh-seduh.
Tak ada yang bisa memastikan itu tangis tulus kehilangan atau hanya kebohongan belaka. Sebab orang-orang di kampung itu sangat ingin lepas dari teror dan dendam dari arwah Purwati kelak. Keranda diturunkan di samping liang lahat. Jantung para pelayat berdetak jauh lebih cepat. Seakan-akan mereka sudah yakin ada hal yang buruk yang akan terjadi pada mereka. Hening, khidmat, layaknya mereka memperlakukan keluarga raja-raja saat prosesi pemakaman. Tak ada suara-suara dari mulut-mulut yang tempo hari masih dengan riang menggunjing sosok yang sekarang telah terbujur kaku di depan mata mereka. Bercak darah hampir mengotori keseluruhan kain kafan Purwati. Bau anyir menyeruak. Beberapa warga mulai merasakan mual. Beberapa lagi tidak tahan dan terpaksa memuntahkan isi perutnya. Akhirnya, orang-orang mulai menjauh satu persatu. Kini hanya tinggal wanita tua, Ibu Purwati dan jenazah Purwati. Pada akhirnya, yang mereka lakukan sia-sia belaka, ucap si wanita tua. Setelah mengucapkan itu, tak ada lagi liang lahat, tak ada lagi jenazah Purwati. Yang ada hanyalah makam yang tiba-tiba muncul tanpa ada yang mengerjakan. Prosesi pemakaman pun selesai. Wanita tua itu menghilang. Ibu Purwati jatuh tersungkur ke atas makam Purwati. Moyangmu pasti datang ketika keturunannya diperlakukan tidak adil. Suara itu menggema. Astagfirullah, jangan biarkan fitnah ini kembali menimpa Purwati, ya Allah, ucap Ibu Purwati. Ibu Purwati mulai merasa pusing. Sejurus kemudian tidak sadarkan diri lagi. Dari sekian banyak warga kampung itu, mungkin Pak RT lah yang paling sedikit memiliki dosa pada Purwati. Ia memang ikut membicarakan Purwati, tapi itu bukan karena ia membenci. Ia hanya ingin memastikan apa kabar yang beredar itu benar atau salah. Meski sebenarnya ia pun termasuk orang yang ikut menyebarkan kabar-kabar burung itu. Pak RT sekarang sedang berada di rumah Ibu Purwati karena kemarin sempat diminta tolong oleh Ibu Purwati. Keduanya duduk di ruang tamu. Pak RT, tolong carikan orang yang mau beli rumah saya. Setelah 7 harian meninggalnya Purwati, saya mau jual rumah ini buat ganti rugi keluarga Jamal, jelas Ibu Purwati. Saya bisa carikan orang yang mau beli. Tapi Pak RT sedikit bingung melanjutkan perkataannya. Tapi apa Pak RT? Tanya Ibu Purwati. Pak RT terlihat berpikir selama beberapa detik. Apa masih perlu ibu memberi ganti rugi pada keluarga Jamal? Tanya Pak RT. Perjanjiannya begitu Pak. Tapi sekarang fakta sudah terbongkar. Purwati benar-benar masih perawan. Perawan atau tidak, itu sudah tidak penting lagi Pak RT. Purwati sudah tiada. Saya akan tetap memberi ganti rugi pada keluarga Jamal Pak RT, jawab Ibu Purwati. Pak RT menghela napas panjang. Ada rasa sesak yang tiba-tiba ia rasakan. Tentu saja Pak RT bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Purwati. Ya sudah, terserah ibu saja, kata Pak RT lalu melanjutkan. Oh iya, malam ini ada acara tahlilan kan? Tanya Pak RT. Ibu Purwati pun mengangguk. Kemudian Pak RT pamit undur diri. Setengah jam setelah perginya Pak RT dari rumah orang tua Purwati, orang tua Jamal tiba-tiba saja berkunjung ke rumah itu setelah mendapat cerita dari Pak RT. Pak RT menceritakan itu tentu saja agar tidak ada lagi perjanjian ganti rugi di antara mereka. Namun, keluarga Jamal justru mencium ada keinginan yang tidak boleh disia-siakan. Maaf, apa ibu mau menjual rumah ini? Tanya Ibu Jamal. Iya, Ibu Purwati tanpa ekspresi sama sekali. Untuk apa? Tanya Ibu Jamal pura-pura tidak tahu. Tentu saja untuk bayar ganti rugi. Ibu Purwati seketika melotot pada mantan besannya itu. Ganti rugi pada kami. Lagi-lagi Ibu Purwati pura-pura lugu. Ibu Purwati mengalihkan pandangannya. Ia sudah sangat muak dengan tingkah laku keluarga Jamal, tentang perlakuan buruk yang masih mereka lakukan sampai saat ini. Tidak usah Bu, justru kami yang sebenarnya bersalah. Drama itu tentu saja dengan mudah diketahui oleh Ibu Purwati. Perjanjian, tetap perjanjian. Aku akan melunasi setelah rumah ini terjual. Jangan. Bagi ayah Jamal. Ibu Purwati menoleh ke ayah Jamal yang sedari tadi diam. Silakan pulang. Saya masih ada kerjaan mempersiapkan buat acara tahlilan nanti malam.
Ibu Purwati berdiri dari duduknya. Namun orang tua Jamal masih belum beranjak. "Bagaimana kalau rumah ini saya beli?" tanya Ibu Jamal memberikan senyum kemenangan. "Silakan, 100 juta. Bayar saja separuh setelah dipotong biaya ganti rugi." "Baik, nanti orang saya yang akan mengurus." "Baik, tapi saya baru keluar dari rumah ini setelah hari ke-7 kematian anak saya." "Iya, itu bisa diatur. Bagaimanapun juga kita pernah berbesan." Ibu Purwati tersenyum kecut, lalu telunjuknya mengarah ke arah pintu depan. Keluarga Jamal pun meninggalkan rumah Ibu Purwati dengan senyum gembira. Sementara itu di perjalanan pulang, orang tua Jamal terlihat begitu bahagia. "Yes, kita berhasil. Rumah itu sangat strategis buat membangun bisnis baru," kata Ibu Jamal. "Iya, kita jangan terpengaruh oleh gosip arwah Purwati yang akan balas dendam. Itu tidak mungkin." Malam pun tiba. Tahlilan pertama didatangi hampir sebagian besar warga. Sejak kejadian di pemakaman tadi, para warga mulai berpikir ingin menyelamatkan diri dengan caranya masing-masing. Salah satunya dengan datang ke setiap acara tahlilan Purwati. Malam itu, warga sudah datang berbondong-bondong ke rumah orang tua Purwati. Tua muda, pria wanita, dan besar kecil sudah siap sedari tadi. Mereka hanya menunggu kedatangan Ustadz Badrun saja. Tiba-tiba di kejauhan, terlihat seorang lelaki berjalan mendekat. "Itu kan ayahnya Purwati?" gumam salah satu warga. "Iya, anaknya meninggal malah keluyuran. Pasti senang-senang di tempat prostitusi." Kedatangan ayah Purwati tentu saja bukan untuk menghadiri tahlilan tersebut. Namun, ia ingin mencari kabar apakah sudah ada pembeli yang mau membeli rumah mereka. Baru beberapa hari, utang ayah Purwati sudah sangat banyak akibat berfoya-foya di tempat prostitusi. Ayah Purwati segera masuk dan mencari keberadaan istrinya. Di dapur, Ibu Purwati sedang menyiapkan makanan dibantu ibu-ibu tetangga. "Mau apa kamu datang ke acara tahlilan anak saya?" tanya Ibu Purwati sinis. "Gimana? Udah ada yang mau beli?" tanya ayah Purwati penasaran. "Sudah, keluarga Jamal, 100 juta. Tapi cukup bayar setengah setelah dipotong biaya ganti rugi." "Uang bagianku tetap utuh kan?" tanya ayah Purwati memastikan. "Jangan khawatir," ucap Ibu Purwati. Ketika ayah Purwati ingin pergi meninggalkan rumah, Pak Ustadz datang dan kemudian mengajak bersalaman. Ayah Purwati jadi tidak enak meninggalkan acara tahlilan mantan anaknya itu. "Dimulai sekarang, Pak?" tanya Ustadz Badrun. "Oh, boleh. Sekarang saja. Jangan lama-lama ya, Pak." "Mengirim doa itu tidak perlu lama-lama. Memang ada urusan ya?" tanya Ustadz Badrun. Enggak kok." "Ya sudah, mari kita mulai." Tahlilan pun dimulai. Beberapa warga sering menatap lekat-lekat kamar Purwati. Seakan-akan ada kejutan dari dalam kamar itu. Bulu kuduk mereka dibuat meremang sejak memasuki rumah itu. Doa-doa mulai dibacakan secara bersamaan oleh warga yang hadir dipimpin oleh Pak Ustadz. Ayah Purwati terlihat celingukan ke sana kemari. Entah apa yang dia cari. Beberapa saat kemudian, acara tahlilan pun selesai. Teror yang diketahui oleh warga ternyata tidak terjadi. Warga pun mulai bernapas lega. "Alhamdulillah, tidak ada terjadi apa-apa," bisik salah satu warga. "Iya, jantung ini sudah deg-degan sejak tadi," jawab temannya. Warga mendapat bingkisan dari tuan rumah ala kadarnya. Bingkisan itu dibungkus dalam plastik kresek hitam. Entah apa isinya. Yang pasti biasanya makanan kecil atau bahkan daging. Sepertinya makanan kecil. Sepertinya ini daging. Apa saja, yang penting jangan teror. Begitulah obrolan para warga ketika pulang dari tahlilan malam pertama kematian Purwati. Ayah Purwati masih berada di rumah itu. Warga baru saja meninggalkan rumah orang tua Purwati. Ibu-ibu yang membantu juga sudah pulang ke rumahnya masing-masing. "Kapan kita dapat uang, Bu?" tanya ayah Purwati enteng. "Jangan panggil aku ibu lagi," bentak Ibu Purwati. Padahal baru saja ayah Purwati menanyakan perihal rumah yang akan dijual itu. Tetapi ia kini kembali menanyakannya lagi, seakan sudah tidak sabar mendapatkan uang dan kemudian dibuat untuk bersenang-senang. "Kapan kita dapat uang?" tanyanya lagi. "Silakan ambil dan tanyakan pada keluarga Jamal sendiri. Bagianku sudah buat biaya ganti rugi."
Oh iya, baiklah. Nanti aku akan ke rumah keluarga Jamal. Ketika ayah Purwati ingin keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja pintu depan tertutup dengan keras. Posisi mereka sekarang ada di ruang tamu. Ibu Purwati meninggalkan suaminya begitu saja, berjalan dengan mata lurus ke depan dengan tatapan kosong. Ia lalu masuk ke dalam kamarnya. Pintu kamar tersebut terbuka dengan sendirinya. Ayah Purwati pun mulai panik. Lampu mulai berkedip-kedip. Terdengar suara pintu terbuka. Ayah Purwati menengok ke arah samping di mana kamar Purwati berada. Kamar Purwati yang tadi tertutup sekarang perlahan-lahan terbuka. Pencahayaan kamar Purwati remang-remang. Namun ayah Purwati masih bisa sedikit melihat. Sesosok wanita menaiki kursi, lalu mengambil tambang yang tergantung dan dikaitkan ke lehernya sendiri. Sejurus kemudian, wanita itu melompat dari kursi. Kakinya menendang-nendang, lidahnya menjulur, matanya melotot. Ayah Purwati terpaku di tempatnya berdiri. Tiba-tiba saja terdengar suara yang ayah Purwati kenal betul. Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu, katanya lirih. Purwati. Ayah Purwati tergagap. Keringat menetes dengan deras. Tanpa terasa ia terkencing di celana. Mata ayah Purwati masih melihat adegan di mana anaknya bunuh diri waktu itu. Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu. Tiba-tiba wanita itu tersenyum, tertawa, dan kemudian menghilang. Ayah Purwati tidak bisa pingsan. Selamanya dia tidak akan bisa pingsan ketika Purwati mendatanginya. Di rumahnya masing-masing, warga memberikan bingkisan tahlilan hari pertama meninggalnya Purwati kepada keluarganya. Bersama keluarganya, mereka membuka kotak itu dengan rasa penasaran. Setelah dibuka, begitu terkejutnya mereka. Nasi putih dengan daging penuh darah tersaji di depan mata mereka. Mata mereka terbelalak. Tiba-tiba saja bau anyir menyeruak. Sontak saja bungkus nasi kotak itu mereka lempar sejauh mungkin, lalu tersentak ke belakang. Mereka bergidik ngeri, lalu terperangah hingga beberapa saat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa itu? Tanya si istri. Entahlah daging apa itu, jawab si suami. Cepat buang keluar, Pak, perintah si istri. Ibu saja yang buang. Loh, kok ibu sih? Si istri memasang wajah protes. Mereka masih takut mendekati nasi kotak itu. Samar-samar mereka mulai melihat pergerakan belatung yang muncul dari bagian bawah daging penuh darah itu. Semakin banyak, lalu bergerak berjatuhan di lantai. Belatung-belatung itu bergerak mendekati keluarga yang sekarang sudah berada menempel pada tembok. Satu keluarga itu masih berusaha mundur, tidak sadar jika tembok sudah menghalangi mereka. Tolong! Seketika si istri berteriak. Cepat kita keluar, ajak si suami. Sementara anak-anak mereka terus merengek sedari tadi, ketakutan. Mereka mulai menggendong anak-anaknya keluar dari rumahnya. Warga sudah mulai banyak yang berhamburan keluar. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka terlihat sangat panik dengan teror yang terjadi pada malam itu. Tolong! Sayup-sayup terdengar teriakan dari rumah yang tidak jauh dari rumah-rumah mereka. Pasti mereka juga mengalami hal yang sama. Tentu saja mereka menebak hal tersebut juga terjadi pada semua warga yang mendapat bingkisan tahlilan meninggalnya Purwati. Teror akhirnya terjadi juga pada kita semua. Wajah-wajah frustasi dan menyesal mendominasi orang-orang yang sedang ketakutan itu. Tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Seakan jalan keluar tidak pernah tercipta di dunia ini. Ada yang bisa memanggil Pak Ustadz atau Ustadz Badrun? Tanya salah satu warga. Jangan aku. Bagaimana kalau ketemu Purwati di jalan? Lalu siapa yang akan memanggil Pak Ustadz? Lebih baik kita menunggu di sini saja. Sementara itu, di lain tempat, beberapa warga masih dalam perjalanan pulang. Jalan yang mereka lalui minim penerangan. Ketika warga pulang sembari mengobrol, angin mulai berembus tidak seperti biasanya. Daun-daun kering mulai berterbangan ke sana kemari. Mereka mulai memikirkan yang tidak-tidak. Mereka sampai di sebuah jalan setapak. Tatkala berdiri sesosok wanita dengan gaun pengantin dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Mereka seketika menghentikan langkahnya, lalu menatap lekat-lekat sosok di hadapannya dengan ragu-ragu. Dari bagian depan gaun pengantin
tepat di kemaluannya. Terlihat begitu banyak bercak darah. Tali tambang masih mengikat erat di lehernya. Mereka mematung, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. "Kalian ingin melihat darah dari kemaluanku?" tanya sosok itu. Mereka tidak menjawab. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. "Jawab, iya atau tidak," ucap Purwati dengan senyum mengerikan. Setan," teriak seseorang dengan tergagap. "Aku Purwati." Kedua tangan Purwati memegang ujung tali tambang. "Tolong lepaskan tali yang menjerat leherku." Suara itu begitu lirih. Kembali mereka tidak menjawab. "Leherku sakit. Aku tidak bisa bernapas ketika tali tambang ini menjerat leherku dengan erat." Mereka berjalan mundur. "Sakit sekali. Tolong lepaskan tali ini." Pergi kau!" teriak salah satu warga. "Kalian ingin mengusirku?" tanya Purwati dengan nada marah. Salah satu dari mereka jatuh terduduk, sementara dua lainnya masih tetap mundur hingga kemudian tersandung dan terjatuh. Salah satu dari mereka masih ingat dengan Tuhan. Bismillahirrohmanirrohim. Sosok Purwati pun lenyap seketika dari pandangan mereka. Alhamdulillah. Di rumah keluarga Jamal, mereka sedang berkumpul di ruang tengah sembari menonton televisi. Mereka kembali membicarakan perihal Purwati. "Bapak, Ibu, seharusnya malam ini kita datang ke tahlilan Purwati. Bagaimanapun juga kita telah membuat dosa besar," ucap Jamal. "Untuk apa? Toh kita sudah sedikit menyumbang untuk acara tahlilan itu," kata Ibu Jamal menyanggah. "Tapi kehadiran kita itu tentu lebih baik." "Sudahlah, jangan membantah," bentak ibunya. Jamal hanya diam. Dia terlalu bodoh dan penurut. "Besok kamu datang ke rumah keluarga Purwati. Cek rumah dan luas tanahnya berapa," kata ayah Jamal. "Lah, emangnya untuk apa?" tanya Jamal tidak mengerti. "Rumah dan tanahnya kita mau beli," jawab ayah Jamal. "Ah, apa?" Jamal seakan tidak percaya. "Iya, Ibu Purwati dan kita sudah ada kesepakatan," kata Ibu Jamal. "Aku tidak salah dengar?" "Tidak," jawab Ibu Jamal. "Jangan, Bu, kasihan mereka. Nanti mereka mau tinggal di mana?" "Itu urusan mereka." Tapi Bu, jangan membantah Ibu," jawab ibunya. Jamal hanya terdiam jika perihal ibu. Ia sama sekali tidak pernah dan berani melawan. Orang tua Jamal sama sekali tidak memberitahu Jamal perihal perjanjian ganti rugi yang masih tetap berlaku antara kedua keluarganya. Jamal yang kesal segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, lalu terlelap. Wangi bunga tercium di dalam kamar Jamal. Ia yang sedang tidur mulai merasa tidak nyaman. Ia bangun dari tidurnya, merasakan ada yang tidak biasa di sekitarnya. Jamal sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan kesadarannya. Jamal duduk. Ia belum tahu betul wangi bunga itu datang dari mana. Di sekitar rumahnya sama sekali tidak ada tumbuhan bunga. Jamal mulai mengedarkan pandangannya ke segala penjuru sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa. Kain gorden dari jendela samping mulai bergoyang-goyang. Padahal sama sekali tidak ada angin di kamar itu. Jendela mulai tersingkap. Pencahayaan di luar jendela remang-remang dari bola 5 watt. Jamal mulai menatap lekat-lekat ke arah jendela. Sesosok wajah perempuan terlihat di luar jendela. Rambut panjang menutupi wajahnya. Jamal tidak tahu itu siapa. Akan tetapi, Jamal mulai menebak-nebak siapa sosok yang sekarang sedang menakutinya. "Purwati," gumam Jamal. "Kamukah itu?" Tiba-tiba saja sosok itu mengangguk. Padahal Jamal bicara dengan sangat pelan. Tidak mungkin orang di luar rumah bisa mendengarnya. "Bolehkah aku masuk?" tanya Purwati. Suara itu menggema di setiap sudut kamar Jamal. Pergi dari sini," teriak Jamal. "Kau juga ingin mengusirku, sama seperti warga lain. Bencikah kau kepadaku?" tanya Purwati sedih. Pergi dari sini," usir Jamal lagi. "Bukankah kau menginginkan malam pertama dengan bercak darah?" Sosok itu tiba-tiba saja sudah berada di dalam kamar Jamal, berdiri di dekat jendela.
Purwati mengangkat gaun pengantinnya. Dari kemaluannya mengeluarkan darah segar deras sekali. Ayo, kita lakukan malam pertama lagi, Mas. Aku janji akan mengeluarkan darah. Purwati terseduh-seduh. Purwati kemudian menangis terisak-isak, seakan Purwati menyesal telah membuat suaminya kecewa di malam pertamanya. Purwati masih tetap mengangkat bagian depan gaun pengantinnya, lalu berjalan mendekati Jamal yang sedang duduk di sisi ranjang. Maafkan aku bila telah mengecewakanmu, Mas. Aku ingin menggantinya malam ini. Purwati masih menangis begitu pilu. Jangan mendekat. Pergi dari sini. Kenapa kamu masih memperlakukan aku seperti ini? Tanya Purwati lantang. Kau sudah mati, Purwati. Tiba-tiba saja Purwati mendelik. Raut wajahnya penuh kemarahan. Aku mati karenamu, Mas. Bukan, kamu sendiri yang bunuh diri. Tiba-tiba saja Jamal terlempar ke arah tembok, kemudian menempel pada tembok itu secara terbalik. Kepalanya yang berada di bawah. Jamal meneteskan air mata. Purwati begitu marah. Purwati terbang secara terbalik. Wajah mereka saling berhadapan. Mas, ayo kita lakukan malam pertama lagi. Aku janji pasti akan mengeluarkan darah. Menjelang subuh di rumah keluarga Purwati, Ibu Purwati berdiri seorang diri di halaman belakang rumah dekat pohon randu. Kepalanya menunduk, rambut tergurai menutupi wajahnya. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan mengintip dari celah-celah jendela dan pintu. Ibu Purwati tertawa. Ibu Purwati, gila apa kesurupan ya? Tanya seseorang yang sedang mengintip itu. Pagi harinya, Ibu Purwati masih berada di belakang rumahnya. Ia merasa sangat kebingungan. Perlahan-lahan, ia mulai mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya. Aku kenapa? Sejak kapan aku di sini? Gumam Ibu Purwati. Ibu Purwati celingukan. Kondisinya sepi. Cahaya mentari bersinar sangat benderang. Lalu, ia berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ibu Purwati berjalan sembari memikirkan kejadian-kejadian yang masih diingatnya. Kejadian terakhir yang ia ingat adalah acara tahlil telah selesai. Setelah itu, ia sama sekali tidak ingat. Ketika ia melangkah, ia menjumpai sesosok manusia yang duduk tanpa bergerak menghadap pintu kamar anaknya yang terbuka. Ayah Purwati itu duduk mematung sedari malam tadi. Kenapa kamu masih ada di sini? Tanya Ibu Purwati. Ayah Purwati tidak menjawab sepatah kata pun. Ibu Purwati mulai dibikin kesal. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak sudi melihat orang seperti kamu ada di rumah ini. Usir Ibu Purwati. Jangankan menjawab, pergerakan sedikit pun sama sekali tidak ada. Wajah ayah Purwati seperti sedang ketakutan. Ibu Purwati mendekatinya, lalu perlahan jongkok dan memperhatikan wajah mantan suaminya itu. Setelah disentuh oleh Ibu Purwati, tiba-tiba saja ayah Purwati bergetar dengan hebat, menggelinjang ke sana kemari. Dasar edan! Ibu Purwati kembali berdiri dan berjalan ke pintu depan. Ibu Purwati kemudian menghubungi keluarga mantan suaminya itu, memberitahu tentang kondisi mantan suaminya yang sedang tidak baik-baik saja. Keluarga suaminya datang sekitar 1 jam sejak diberitahu oleh Ibu Purwati. Awalnya gimana? Tanya adik dari ayah Purwati. Entahlah, tiba-tiba saja sudah seperti ini. Terus harus kami yang urus, kan kamu istrinya, kata adik ayah Purwati yang datang dengan suaminya. Kami sudah bercerai secara agama sejak kematian Purwati. Setelah sudah seperti ini, enak saja kamu mengembalikan suamimu pada keluarganya. Ibu Purwati menghela napas panjang, lalu membuangnya secara kasar. Tenang, rumah ini akan dijual bagi 2. Separuhnya silakan kalian bawa. Berapa? Mereka terlihat sumringah. 50 juta. Wah, okelah kalau begitu. Bagaimanapun juga, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Mungkin jodoh kalian cuma sampai di sini, ucap adik ayah Purwati. Tiba-tiba saja, adik ayah Purwati itu bicara dengan bijak, membuat Ibu Purwati mual bukan kepalang. Iya, kapan kami mendapatkan uang itu? Tanya adik ayah Purwati. Hari ini, tunggu saja, jawabnya. Baiklah, nanti mantan suamimu akan kami urus dengan baik. Itu bukan urusanku.
adik ayah Purwati dan suaminya pun pamit meninggalkan rumah itu. Sementara itu, tiba-tiba saja tatapan Ibu Purwati berubah. Sejurus kemudian, Ibu Purwati tertawa terbahak-bahak. Di rumah keluarga Jamal, Ibu Purwati meminta uang jual beli rumahnya. Sementara yang menemui hanya orang tua Jamal saja. Jamal entah ada di mana. "Sebenarnya kami sedang ada musibah," kata ayah Jamal. "Aku tidak mau tahu soal itu. Kedatanganku hanya untuk jual beli rumah. Saya akan keluar dari rumah itu setelah tahlilan hari ke-7, pungkas Ibu Purwati. "Baiklah," lanjut ayah Purwati. Ayah Jamal kemudian menyerahkan uang 100.000. Ibu Purwati mengeluarkan uang 50 juta, lalu diserahkan kepada keduanya saat itu juga. Ibu Purwati berdiri dari duduknya. Mereka berjabat tangan. Ibu Purwati pergi sembari membawa uang 50 juta yang kelak akan diserahkan pada keluarga mantan suaminya. "Lumayan dapat 50 juta, bisa buat berobat anak kita. Selain itu, harga rumah dan tanahnya mungkin bisa terjual sampai 200 juta, kata Ibu Jamal terkekeh. "Iya Bu, kita untung banyak." Mereka berdua pun tertawa sebab kebodohan dari keluarga Purwati. Mereka tidak tahu petaka sudah datang ke rumah mereka. Siang itu, warga berkumpul di rumah Ustadz Badrun didampingi Pak RT untuk meminta perlindungan. "Tolong kami Pak Ustadz, Pak RT, kami tidak sanggup menerima teror ini terus-terusan," ucap salah satu warga. Tenang, kita harus tenang menghadapi masalah ini," kata Pak RT. Iya Pak RT, tapi kami merasa sangat ketakutan." "Bagaimana menurut Pak Ustadz?" tanya Pak RT pada Pak Ustadz Badrun yang sedari tadi hanya diam saja. "Berdoalah pada Allah, minta perlindungannya," jawab Ustadz Badrun. "Kami sudah melakukan itu Pak Ustadz, tapi tetap saja teror itu datang menghampiri kita." Warga sedikit kecewa dengan jawaban Ustadz Badrun. "Atau kita sewa dukun sakti saja, daripada kita mati berdiri gara-gara teror ini," warga lain memberi usul. Jangan, Ustadz Badrun berusaha mencegah. "Kalau jangan, Pak Ustadz jangan diam. Pak Ustadz tidak mampu melawan setan Purwati," tanya warga. Jangan panggil dia setan, nanti dia dengar," sambung warga lainnya. "Saya tidak punya ilmu apa-apa, semuanya datangnya dari yang di atas." Ustadz Badrun terlihat pasrah. "Kami sudah bosan dengan kata-kata itu Pak Ustadz." Mereka pun membubarkan diri, meninggalkan Ustadz Badrun dan Pak RT. Mereka sudah muak dengan dua orang yang sangat diharapkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, warga berkumpul di tempat lain. Mereka mendiskusikan apa-apa saja yang harus mereka lakukan, tanpa lagi ingin mengikut sertakan Pak RT dan Pak Ustadz. "Kita patungan buat menyewa dukun sakti, gimana?" usul salah satu warga yang cukup dituakan. "Setuju, iya setuju." Serentak mereka bersetuju, sebab sudah bingung dan ketakutan dengan teror yang sedang menimpa mereka. "Daripada anak istriku mati sia-sia, mendingan kehilangan sedikit uang demi kebaikan kita bersama. Di desa itu ada orang yang terkenal sakti, sudah terbiasa melawan makhluk-makhluk astral," tanya warga yang dituakan itu lagi. "Kami setuju saja, asalkan Purwati bisa pergi dari kampung ini, tidak mengganggu kita lagi." "Baiklah, nanti aku ke sana ditemani beberapa warga saja." Mereka pun membubarkan diri. Di rumah Mbak Seto, warga meminta pertolongan dan perlindungan. Mereka juga membawa barang sebagai oleh-oleh. "Mbah, tolong kami." "Iya, saya tahu." "Bener Mbah?" tanya warga yang dituakan. "Iya, kalian diteror arwah penasaran bukan?" tanya Mbak Seto. "Iya Mbah, tolong kami. Berapapun akan kami bayar." Mbak Seto tak langsung menjawab. Ia kembali menghisap rokoknya, lalu mengepulkannya ke udara bergulung-gulung. "Ini bukan soal uang. Kalian itu sudah terlalu jahat dan kurang ajar sampai nyawa manusia harus terenggut," pungkas Mbak Seto. "Iya Mbah, kami menyesal." "Memang sudah seharusnya." Mereka semua menunduk, karena di hati mereka yang paling dalam sebenarnya memang sangat menyesal. Terlebih lagi ketika teror itu benar-benar terjadi pada mereka. "Jadi Mbah bisa membantu?" tanya warga. "Sulit. Meskipun teror ini berhenti,
akan ada kutukan yang menyusul untuk kampung kalian. Ah, kutukan? Tanya warga yang dituakan. Semua terlihat panik. Iya, kutukan. Apa itu, Bah? Tanyanya lagi. Entahlah, aku masih sulit menebusnya. Kami jadi takut dengan kutukan itu. Sebisa mungkin, aku akan membantu agar kalian tidak mengalami apa-apa, meski aku tidak berjanji. Terlihat senyum di wajah para warga. Tiba-tiba saja Mbah Seto mengalami hal yang di luar nalar. Tubuhnya terbang dan bergoyang-goyang selama beberapa detik, lalu terjatuh ke tanah. Mbah Seto kembali memposisikan dirinya duduk, lalu berkata dengan nada berat, "Kutukan itu akan menimpa anak-anak gadis kalian. Tapi aku masih belum tahu kutukannya itu apa." Mbah Seto menunduk. Kelak, kampung itu akan mendapat kutukan dari Purwati. Anak-anak gadis di kampung itu tidak akan mengeluarkan darah saat malam pertama. Di hari yang sama, ketika Ibu Purwati datang untuk mengambil uang di rumah keluarga Jamal, Jamal kabur dari rumahnya melalui jendela kamarnya. Kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka pikir aib anaknya tidak akan diketahui oleh warga. Mereka pikir nasib baik akan selalu berpihak pada mereka. Jamal membuka celananya. Kini tubuh bagian bawahnya sama sekali tidak ada kain penutup. Ia meloncat-loncat dan menari-nari sepanjang jalan, mengelilingi kampung sembari memamerkan kemaluannya kepada siapa saja yang dijumpainya. Lihat ini, lihat ini." Jamal tertawa tanpa ada sedikit pun rasa malu. Pantas saja malam pertamanya tidak keluar darah. Orang kecil begitu. Salah satu warga terkekeh melihat tingkah Jamal. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Jamal justru semakin merasa senang. Banyak yang tidak tahu jika Jamal tidak waras hanya di waktu siang saja. Ketika malam tiba, ia akan kembali seperti orang yang waras, lalu kembali menerima teror dari Purwati. Jamal meninggalkan sekumpulan bapak-bapak yang berkumpul di pos ronda itu, kemudian mendekati sekumpulan ibu-ibu yang duduk di suatu rumah. Sejatinya, Purwati memang sudah tidak perawan ketika malam pertama oleh Jamal. Mengecilnya kemaluan Jamal tentu saja adalah hukuman atas apa yang telah ia lakukan pada Purwati, mempermalukan dan menjatuhkan kehormatan seorang wanita dengan sangat kejam. Jamal terus berkeliling kampung, hingga kemudian salah satu warga melaporkan kepada keluarganya. "Assalamualaikum." Warga itu sembari mengetuk-ngetuk pintu rumah keluarga Jamal. "Waalaikumsalam," jawab ayah Jamal. "Pak, Ibu." Warga itu bingung harus dari mana ia melaporkan. "Ada apa?" tanya ayah Jamal. "Jamal keliling kampung tanpa mengenakan celana," kata warga itu. "Apa maksudnya?" tanya ayah Jamal masih belum mengerti. Ibu Purwati keluar dari dalam rumah ketika mendengar ada seseorang yang mengobrol dengan suaminya. "Jamal keliling kampung tanpa mengenakan celana," kata warga itu mengulangi perkataannya. "Jangan ngomong sembarangan kamu. Jelas-jelas Jamal ada di kamarnya." Ibu Jamal kesal. "Coba cek dulu, Bu," perintah ayah Jamal. Ibu Jamal pun masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar Jamal. Begitu terkejutnya Ibu Jamal ketika anaknya tidak ada di dalam kamar. Ibu Jamal segera kembali ke depan. "Tidak ada, Pak," bisik Ibu Jamal. Ayah Jamal menghela napas, kemudian mengelus dadanya. "Terima kasih sudah melaporkan," kata ayah Jamal kepada warga. "Iya, Pak, sama-sama," jawabnya. Warga itu pun pamit. Kemudian orang tua Jamal kembali masuk ke dalam rumahnya. "Bapak jangan diam saja. Ibu malu, Pak, malu." Ibu Jamal terlihat panik, bukan kepalang. "Bahkan kita tidak tahu ketika Jamal kabur dari rumah. Bapak ingin menyusul, tapi Bapak juga malu, Bu." Terlihat raut wajah bingung dari wajah ayah Jamal. "Iya, tapi Bapak jangan diam saja. Suruh orang kek, atau apa kek." Ibu Jamal terus mendesak. "Baiklah, Bapak akan menyuruh orang buat menangkap Jamal." "Menangkap? Maksudnya?" tanya Ibu Jamal terkejut. "Iya, menangkap. Ada yang salah?" tanya ayah Jamal. Anak kita bukan penjahat, Pak." Apalagi apa, Bu?" tanya ayah Jamal. "Orang gila." Ibu Jamal terisak-isak. Sudah, Ibu jangan menangis. Biar Bapak yang urus." Ibu Jamal pun masuk ke dalam kamarnya sembari menangis.
ayah Jamal mencari anaknya. Namun Jamal tak kunjung ditemukan. Jamal seakan ditelan oleh bumi. Bahkan tak ada satupun warga yang tahu kemana Jamal pergi. Apakah ini balasan atas apa yang keluarga kami lakukan? Gumam ayah Jamal. Rasa sesal mulai perlahan timbul dalam benak ayah Jamal. Namun tidak dalam benak ibu Jamal yang sangat haus dengan harta. Malam tahlilan hari kedua meninggalnya Purwati didatangi oleh sedikit warga. Mereka sudah berusaha datang karena rasa sesalnya, tetapi masih saja diteror oleh arwah Purwati yang gentayangan. Mereka yang datang malam ini hanya Pak RT, Ustadz Badrun, Hansip Taryono, dan beberapa warga yang bisa dihitung dengan jari. Tahlilan pun dimulai. Yang hadir tidak lebih dari 10 orang saja. Kebanyakan warga memilih tidak datang sebab merasakan trauma akibat teror Purwati kemarin malam. Mereka mulai membacakan doa-doa dan surat-surat pendek. Tiba-tiba saja di kegelapan malam terlihat orang yang berjalan tertatih mendekati mereka. Purwati, aku sudah tidak tahan. Ucapan itu begitu lirih menyentuh hati. Itu kan Jamal, bisik salah satu warga. Jamal mendekati rumah Purwati tanpa mengenakan sehelai benang pun. Purwati, maafkan aku. Apa kita harus melakukan malam pertama lagi biar kamu bisa memaafkan aku? Jamal tentu saja teringat dengan ucapan Purwati ketika ia diteror. Nah kan, dia memang sudah gila. Masa ngajak gituan sama orang yang sudah mati? Ucap salah satu warga. Malam itu, Jamal memang kembali waras. Namun, rasa menyesalnya membuatnya terlanjur kehilangan rasa malu. Hansip Taryono segera berdiri, kemudian menangkapnya. Pak RT pun mendekat. Cepat bawa ke rumah keluarganya, perintah Pak RT. Tapi tahlilan belum selesai Pak RT, jawab Hansip Taryono. Sudah, tidak apa-apa. Daripada Jamal tetap di sini, justru mengganggu acara tahlilan. Iya Pak, baik. Hansip Taryono pun mengantarkan Jamal pulang ke rumahnya seorang diri. Terima kasih Pak Hansip telah mengantarkan anak kami, kata ayah Jamal. Iya Pak, sama-sama. Ya sudah, saya pamit ya. Jamal yang sadar seketika menangis melihat dirinya sendiri yang sudah seperti orang gila. Pak, Bu, tolong Jamal. Jamal terisak-isak. Kamu kenapa bisa sampai begini? Tanya ibunya sembari terseduh-seduh. Aku nggak tahu Bu, jawabnya. Ibu Jamal semakin bersedih. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Jamal pun dibawa ke kamarnya. Ayahnya memakaikan pakaian, lalu Jamal ditinggal sendirian. Dalam perjalanan pulang, Pak RT dan Pak Ustadz Badrun kembali membahas tentang Purwati. Ada yang tidak beres dengan teror Purwati, kata Ustadz Badrun. Maksudnya? Tanya Pak RT. Teror itu bukan atas keinginannya. Apa? Bukan keinginan Purwati? Tanya Pak RT lagi. Iya, ada yang memanfaatkan kematian Purwati untuk melepaskan dendamnya sendiri. Pak RT pun mengangguk-angguk tanpa paham. Di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka berdua tanpa mereka sadari. Jamal duduk meringkuk di pojok kamarnya. Ia menatap lekat-lekat jendela di mana arwah Purwati pertama kali muncul, juga pertama ia kabur dari rumah. Jamal sesegukan, perasaannya campur aduk, sesal, marah, kecewa, malu, sedih, semuanya jadi satu. Jamal bahkan sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri, seperti apa yang dulu Purwati pernah lakukan. Angin tak wajar mulai mengusap tengkuknya, membuat bulu kuduknya seketika meremang. Lampu tiba-tiba padam. Bau kemenyan dan kembang 7 rupa menyeruak ke segala penjuru sudut kamar. 2 cahaya merah dari mata makhluk misterius terlihat jelas di depan Jamal. Jamal bergidik ketakutan. Lampu pun berkedip-kedip. Samar-samar Jamal melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Jari-jari kurus serupa ranting kering, kuku panjang melengkung, kulit pucat seputih kapur, dengan kain seperti kain kafan terkoyak-koyak. Terdengar gembertak seperti tulang patah setiap sosok itu menggerakkan tubuhnya. Perempuan itu berjalan mendekati Jamal. Setelah cukup dekat, perempuan itu mendongak, memperlihatkan wajah yang lonjong dengan rahang patah terjuntai hampir jatuh. Matanya mengeluarkan air mata darah yang membasahi pipinya. Dari hidungnya keluar nanah yang sangat busuk. Belatung-belatung berjatuhan dari borok di sekujur tubuhnya.
perempuan itu pun lalu menyeringai. Malam ini, kamu akan mati, Jamal. Ucap sosok itu. Lalu, sosok itu tertawa cekikikan. Jamal pun tercekat. Jamal mulai kesulitan bernapas. Tubuh Jamal tiba-tiba terangkat, seperti sedang dicekik oleh sosok itu. Meski posisi mereka tidak saling bersentuhan. Waktumu sudah habis. Kau sudah berani berbuat jahat terhadap keturunanku. Kedua tangan Jamal memegangi lehernya. Jamal berusaha menghirup udara sebisa mungkin. Jamal terengah-engah. Raut wajah Jamal mulai sedikit membiru akibat kekurangan oksigen. Namun, Jamal berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke belakang. Jamal jatuh terjerembab mengantam lantai. Kau beruntung. Lalu, tangan sosok itu meremas kemaluan Jamal. Sejurus kemudian, Jamal merasakan sakit yang tak terkira pada kemaluannya. Sakit, sakit. Suara itu sama sekali tidak bisa keluar dari mulutnya. Tercekat di tenggorokan. Darah mulai keluar. Rembesan darah dari celana Jamal mulai membasahi lantai. Darah itu keluar dari kemaluannya. Sosok perempuan itu menghilang, lenyap dari pandangan Jamal. Jamal, Jamal, panggil seseorang dari balik jendela. Jamal bersyukur itu suara sahabatnya. Namun, Jamal ingat sesuatu. Bukannya hari ini seharusnya dia kembali keluar pulau? Gumam Jamal sembari menahan rasa sakit. Aku ingin menyelamatkanmu, teriaknya. Seakan-akan sahabat Jamal itu tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati Jamal. Jamal berjalan tertatih mendekati jendela, membuka kuncinya, lalu meloncat keluar dengan susah payah. Seseorang yang memperhatikan dari jauh itu adalah Mbak Seto. Dia melihat ada sosok yang haus akan darah dengan kekuatan besar sedang mengincar Pak RT dan Ustadz Badrun. Mbak Seto menarik sosok itu dengan kekuatannya. Terjadi pergulatan antara Mbak Seto dengan sosok tak kasat mata itu. Berkali-kali Mbak Seto terbanting menghantam pohon. Pak RT dan Pak Ustadz Badrun yang mendengar kegaduhan di belakangnya langsung menghentikan langkahnya, lalu berbalik badan. Siapa itu? Tanya Ustadz Badrun. Bek! Mbah Seto kembali terbanting. Tubuhnya kini penuh dengan lecet-lecet. Saya Pak Ustadz, jawab Mbah Seto pelan. Siapa ya? Tanya Ustadz Badrun lagi. Masih belum jelas sebab minim penerangan. Dia Mbah Seto Pak Ustadz, sambung Pak RT. Mbah Seto yang... Ustadz Badrun tidak jadi melanjutkannya perkataannya. Iya, saya memang dukun. Mbah Seto bangkit sembari mengibaskan tanah dan debu yang menempel di pakaiannya. Ada apa kamu mengikuti kami? Tanya Pak RT. Saya mengikuti sosok yang mengikuti kalian berdua. Jangan-jangan mengada-ada kamu. Benar Pak RT, benar kata dia. Memang sejak dari rumah Purwati kita diikuti oleh sosok tak kasat mata. Aku bisa merasakannya. Pungkas Ustadz Badrun. Purwati? Tanya Pak RT penasaran. Bukan, jawab Mbak Seto. Pak RT mengalihkan pandangannya ke Ustadz Badrun, menunggu jawaban Ustadz Badrun, orang yang jauh lebih ia percaya. Iya, benar. Memang bukan Purwati, tapi ada sosok lain yang ingin agar Purwati balas dendam, kata Ustadz Badrun. Ketika sosok itu mengikuti kalian, sosok itu sempat menghilang. Lalu beberapa menit kemudian kembali. Mbah Seto menjelaskan kepada keduanya. Apa dia ke rumah Jamal? Ustadz Badrun curiga sosok itu juga mengincar Jamal. Sudah terlambat, ucap Mbah Seto. Mari kita bicara di rumah saya saja. Takut ada yang dengar. Nanti malah warga semakin ketakutan, kata Pak RT. Mereka bertiga pun berjalan menuju rumah Pak RT. Jamal dan sahabatnya berjalan berdampingan meninggalkan rumah itu, melalui kebun-kebun pisang yang jarang dilewati oleh warga. Jamal berjalan dengan sangat susah payah. Mereka tak banyak saling bicara. Namun, ada obrolan yang membuat Jamal akhirnya curiga. Kamu bukan sahabatku, teriak Jamal. Maksud kamu apa? Tanya sahabat Jamal. Kamu bukan sahabatku. Jamal pun mundur, tersandung dan hampir saja jatuh. Setelah aku tolong, kamu malah membalas dengan cara seperti ini. Tanya sahabat Jamal. Siapa kamu? Jamal terus mendesak. Raut wajah sahabat Jamal seketika berubah.
sahabat Jamal terbang satu jengkal. Kedua kakinya kini tidak lagi menyentuh tanah. Aku Purwati, Mas. Perlahan, sosok sahabat Jamal berubah menjadi sosok Purwati semasa ia hidup. Purwati, gumam Jamal. Iya, aku Purwati, Mas. Maafkan aku Purwati, ampuni aku. Purwati terisak-isak. Ia membayangkan ketika mereka masih masa pacaran, penuh dengan canda tawa. Kebahagiaan yang ia impikan ketika menikah dengan Jamal justru berujung sebaliknya. Kamu jahat, Mas. Aku sudah mencintaimu dengan tulus, tapi balasanmu sungguh kejam. Bunuh saja aku Purwati. Aku sudah tidak sanggup lagi. Jamal merengek seperti anak kecil. Aku tidak ingin membunuhmu, Mas. Lalu kamu mau apa lagi Purwati? Jamal terseduh-seduh. Izinkan aku selalu dekat dengan tubuhmu. Apa? Untuk apa? Jamal bertanya sambil mengusap air matanya. Aku hanya ingin membuatmu menderita seumur hidupmu, Mas. Kamu harus merasakan penyesalan sampai napas terakhirmu, Mas. Purwati pun sesegukan. Baiklah, silakan. Jamal pun pasrah. Dendam Purwati sebenarnya lebih kepada orang tua Jamal yang telah membuat ibunya menderita hingga harus menjual rumah. Sementara dendam perempuan tua yang tempo hari mengaku sebagai nenek moyang adalah kepada Jamal. Nenek moyang tersebut biasa dipanggil Mbak Wareng dalam tradisi keluarga Purwati. Konon, dalam kepercayaan keluarga Purwati, Mbak Wareng tidak pernah meninggal. Ketika hari di mana seharusnya ia meninggal, ia justru dibawa pergi ke alam gaib oleh peliharaannya, Eyang Getih Geni, siluman yang sangat haus akan darah. Eyang Getih Geni akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Mbak Wareng, termasuk jika harus membunuh seluruh penduduk kampung. Jamal yang kembali kabur dari rumah tentu saja membuat keluarganya panik dan menyesal. Meski rasa sombong dan angkuh masih bersemayam dalam diri kedua orang tua Jamal. Pagi itu, warga kembali melihat keanehan. Jamal yang biasa berjalan dengan tegap, kini berjalan sembari membungkuk dan menundukkan kepala. Jamal kenapa lagi ya? Tanya warga kampung. Kenapa tubuhnya seperti sudah rentah? Jamal tidak bisa bicara sedikit pun. Hanya sesekali tersenyum, lalu kembali cemberut. Jamal semakin menderita dan tidak waras. Hatinya pilu, sebab sejak saat itu, Jamal akan selalu menggendong Purwati kemanapun ia pergi. Ayah Purwati sudah tinggal bersama adiknya di rumah suaminya. Mereka mau mengurus ayah Purwati, tentu saja karena uang 50 juta itu. Hingga siang tadi, Jamal belum juga pulang. Malah ia sudah berjalan keluar jauh dari kampungnya, menjadi tontonan dan pembicaraan orang-orang yang melihatnya. Keluarga Jamal adalah keluarga kaya raya yang sangat terpandang. Bahkan orang-orang di luar kampung pun mengenal keluarga Jamal itu dengan baik. Jamal berjalan sedikit tertatih. Rasa sakit pada kemaluannya sudah sedikit berkurang. Namun noda darah kering di celananya masih nampak. Jamal seperti kendaraan yang dikendarai oleh Purwati. Jamal tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Ia akan mengikuti kemanapun Purwati ingin pergi. Di mata orang-orang yang melihatnya, Jamal hanya orang gila yang kadang terlihat berbicara sendiri. Mereka tentu saja tidak tahu jika Jamal sedang berkomunikasi dengan Purwati. Sore itu, Purwati merasa pilu ketika melihat ayahnya yang sudah tidak waras lagi di rumahnya. Keluarganya hancur akibat ulah keluarga Jamal. Purwati pun berjanji akan membalas dendam demi ibunya, orang yang paling ia sayangi selama hidupnya dan bahkan hingga mati. Purwati yang sedang berada di gendongan seketika mencekik Jamal. Ia terlihat begitu marah mengingat kejahatan keluarga Jamal terhadap keluarganya. Jamal mengerang. Tubuh Jamal sedikit sempoyongan akibat kesulitan bernapas. Namun Jamal sekuat tenaga untuk tidak terjatuh. Setelah hampir kehabisan napas, Purwati melepaskan cekikannya. Tangan Jamal membungkuk sembari kedua tangannya bertumpu pada kedua lututnya. Jamal ngos-ngosan. Ayah Purwati melihat kejadian itu. "Jamal, cepat lari Jamal!" teriak ayah Purwati. Jamal tetap membungkuk dan menunduk, tak menjawab sepatah kata pun. "Jamal, di tubuhmu ada Purwati Jamal!" Tubuh ayah Purwati gemetaran.
Purwati hanya tersenyum kepada ayahnya, orang yang pernah menyebutnya sebagai anak anjing. Purwati mengenakan gaun putih kusam, kulitnya pucat layaknya mayat yang sudah meninggal selama 3 hari. Dari beberapa bagian tubuhnya membengkak biru-biru. Rambut panjang Purwati acak-acakan. Kedua bola matanya cekung. Terdapat garis hitam di lingkar matanya. Bibirnya melepuh. Air liur kekuningan senantiasa menetes setiap saat. Dari hidungnya, nanah tak pernah berhenti keluar. "Pergi dari sini. Kita kembali ke rumah," perintah Purwati. Jamal berbalik badan dan berjalan menuju rumahnya lagi. Jaraknya lumayan jauh. Tubuhnya penuh dengan peluh. Ayah Purwati hanya dijatah makan sekali dalam sehari oleh adiknya. Uang dari ibu Purwati digunakan untuk membayar hutang dan membeli barang-barang baru. "Jamal, di punggungmu masih ada Purwati," teriak ayah Purwati lagi. Adik ayah Purwati dan suaminya keluar dari dalam rumah. Lalu melihat di ujung sana, Jamal sedang berjalan menjauh dengan terbungkuk-bungkuk. "Kakakmu sudah gila ya?" tanya suami dari adik ayah Purwati. Sepertinya orang gila seharusnya berkumpul dengan orang gila. Jika kakakmu sudah seperti Jamal yang jalan kemana-mana, biarkan saja." "Iya, yang penting kita sudah dapat uangnya. Toh memang kamu ahli waris satu-satunya, bukan?" Mereka kembali masuk ke dalam rumah, mengabaikan ayah Purwati yang kondisi tubuh dan pakaiannya semakin kotor. Waktu hampir isya, ketika Jamal sampai di halaman rumahnya, kedua orang tua Jamal menunggu di depan rumah sedari tadi. "Itu anak kita, Pak," teriak ibu Jamal seketika berdiri dari tempat duduknya. "Iya, tidak salah lagi. Kenapa jalannya seperti itu?" gumam ayah Jamal. Malangnya nasibmu, nak. Ini semua karena Purwati. Seandainya saja kamu mau mendengar ibu waktu itu, jangan menikah dengan perempuan tidak baik itu." Ibunya menangis terisak-isak. Ibu Jamal memang tidak suka dengan Purwati sejak pertama kali Jamal mengenalnya. Selain dari keluarga miskin, sebenarnya ibu Jamal sudah memiliki calon yang akan dijodohkan dengan Jamal. Namun saat itu, Jamal memaksa hanya mau menikah dengan Purwati saja. Jamal mendekati orang tuanya. Jamal kembali waras seperti sedia kala. Tidak ada tanda-tanda bahwa Jamal gila, selain pakaian dan tubuhnya saja yang tidak terurus. "Aku capek, Bu," ucap Jamal lirih. "Kamu dari mana saja? Sudah makan belum?" tanya ibunya. Sebenarnya orang tua Jamal sudah menyuruh beberapa orang untuk mencari Jamal. Namun anehnya, sama sekali tidak ada yang bisa menemukannya. "Aku tidak lapar, Bu. Ayo masuk," ajak ayah Jamal. Keduanya pun memapak Jamal masuk ke dalam rumah. "Bu, Bapak ke rumah Ustadz Badrun dulu ya. Ada yang mau dibicarakan." "Iya, Pak. Minta solusi sama dia tentang anak kita." "Iya, Bu. Baik." Ayah Jamal meninggalkan rumah, sementara ibu Jamal membawa anaknya ke dalam kamar. Siang tadi, jendela sudah dipalang agar Jamal tidak bisa lagi kabur dari rumah. Pintu kamar Jamal dikunci dari luar. Ibu Jamal lalu masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, pintu kamar ibu Jamal digedor-gedor dengan keras. Lebih tepatnya seperti mau didobrak. "Apa Jamal keluar dari kamarnya?" gumam ibu Jamal. Ibu Jamal yang sedang rebahan beranjak duduk di tepi ranjang, kemudian menajamkan pendengarannya. "Jamal, ada apa?" tanya ibu Jamal dengan suara kencang. Terdengar suara perempuan menangis dari balik pintu. Ibu Jamal tercekat. Lalu sesosok perempuan menembus pintu itu. Sosok itu mengambang 1 jengkal. "Kembalikan ibuku. Kalian telah menipu ibuku. Kurangkah kematian tragisku bagi kalian?" tanya Purwati. Siapa kamu?" tanya ibu Jamal tergagap. "Manusia terkutuk," teriak Purwati. Kedua tangan Purwati lurus ke depan, melayang mendekati ibu Jamal yang sekarang duduk menempel pada kepala ranjang. Ayah Jamal kembali pulang setelah merasakan firasat yang tidak enak. "Bu, ibu kenapa?" tanya ayah Jamal. Di malam itu, hanya ibu Jamal yang bisa melihat Purwati, sementara ayah Jamal hanya bisa kebingungan dengan apa yang terjadi pada istrinya. Pergi dari sini. Aku tahu, aku hanya sedang berhalusinasi. Kamu tidak nyata," bagi ibu Jamal. "Aku nyata.
Aku nyata. Purwati menyeringai. Purwati kembali mendekati Ibu Jamal, lalu menyentuhnya. Ibu merasakan sentuhanku? Tanya Purwati tersenyum sinis. Ibu Jamal yang terduduk sembari dirangkul oleh suaminya seketika langsung melonjak-lonjak ketika ia merasakan sentuhan dari Purwati. Ibu Jamal sudah yakin ia tidak sedang berhalusinasi. Ia yakin apa yang sedang ia lihat itu nyata. Ibu Jamal semakin merasakan ketakutan. Pergi dari sini menantu terkutuk, teriak Ibu Jamal. Menantu terkutuk, gumam Ayah Jamal. Ayah Jamal pun mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu selain mereka berdua. Di lain hari, tahlilan hari ketiga berjalan lancar. Sama sekali tidak ada hal yang aneh terjadi. Yang datang tetap sedikit. Warga sudah pulang sejak sejam tadi. Di belakang rumah, Ibu Purwati berdiri ditemani oleh Mbak Wareng, perempuan tua yang akan menghasut keturunannya itu untuk membalas dendam, juga menjadikan Purwati sebagai arwah penasaran. Bunuh semua orang yang telah menyakiti anakku dan membuat dia harus kehilangan nyawa, teriak Ibu Purwati yang sudah semakin terpengaruh oleh Mbak Wareng, nenek moyangnya. Lakukan, perintah Mbak Wareng. Eyang Getih Geni yang berada di depan mereka hanya mengangguk. Siluman itu kembali menjelma menjadi perempuan tua yang sangat mengerikan. Eyang Getih Geni menghilang dari pandangan Ibu Purwati dan Mbak Wareng, meninggalkan asap putih yang perlahan-lahan menghilang terkena tiupan angin. Eyang Getih Geni mendatangi salah satu keluarga di kampung itu. Keluarga yang sebenarnya tidak memiliki dosa besar terhadap kematian Purwati. Eyang Getih Geni sama sekali tidak peduli harus membunuh siapa dulu malam itu. Hasratnya untuk membunuh pun membuatnya mengincar siapa saja. Eyang Getih Geni sudah sangat haus akan darah. Eyang Getih Geni sudah ada di depan pintu salah satu warga. Seorang bocah sedang belajar mengaji. Iya, benar. Kalau yang ini, tanya si ibu. Yang kayak pancing apa, Bu? Tanya si anak. Ibunya sedikit terkekeh. Tiba-tiba terdengar suara dari sesuatu yang terlempar atau terjatuh. Pak, itu apa, Pak? Coba lihat, kata si istri. Ya, iya, Bu, baik, jawabnya. Padahal di rumah itu hanya ada seseorang anak kecil yang sedang belajar Iqra pada ibunya. Berkat hati yang bersih tanpa dosa dan juga rasa tulus dari seorang anak, keluarga mereka selamat dari bencana. Lalu Eyang Getih Geni mencari warga lain. Sepasang kekasih yang sedang memadu kasih di sebuah tempat sepi, minim penerangan pun menjadi sasaran. Keduanya meregang nyawa begitu saja saat sedang berjumbu. Dari kemaluan mereka berdua keluar darah. Sementara itu di belakang rumah, Ibu Purwati, ia kini sedang sendirian. Mbak Wareng entah pergi kemana. Purwati, kamu ada di mana? Tolong ibu, nak, ucap Ibu Purwati lirih. Suara kentongan dipukul berkali-kali. Kemudian kentongan itu pun saling bersahutan. Ada apa? Tanya salah satu warga. Entahlah, suara pertama dari arah utara. Mari kita segera ke sana. Warga mulai berbondong-bondong ke tempat di mana ditemukan sepasang kekasih yang meninggal secara tidak wajar. Kedua jasad itu ditemukan oleh Hansip Taryono yang sedang melakukan ronda. Pasti ini perbuatan makhluk penunggu tempat ini, kata salah satu warga. Iya, bisa juga ini perbuatan Purwati yang balas dendam kepada kita, lanjut warga kampung yang dituakan. Iya, betul. Mungkin ini karena kita sudah enggan datang ke acara tahlilannya. Dia jadi marah sampai mengambil nyawa orang. Kalau begitu, besok malam kita harus datang lagi. Kita tidak ingin keluarga kita jadi korban, tanya warga yang dituakan. Mereka begitu ngeri dengan penampakan dua jasad sepasang kekasih itu. Mereka seperti ketakutan sebelum mereka meninggal. Tidak terbayangkan kalau kita yang ada di posisi mereka. Oh ya, Pak RT sudah tahu belum? Tanya warga yang dituakan. Tadi katanya tidak ada di rumah. Kemana? Tanyanya lagi. Katanya pergi sama Pak Ustadz Badrun dan Mbak Seto. Mau apa Pak Ustadz Badrun bergaul sama Mbak Seto? Tanya warga yang dituakan. Jangan-jangan mereka bersekongkol. Pak Ustadz sudah kita minta tolong, tapi dia tidak bisa. Mbak Seto sudah kita bayar menangani teror ini, tapi tidak ada kejelasan. Jelas mereka membiarkan teror ini terjadi di kampung kita. Warga di kampung itu memang suka bergosip.
suka menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Sudah watak mereka seperti itu. Ustadz Badrun, Mbah Seto, dan Pak RT datang ke rumah keluarga Jamal setelah diberitahu oleh salah satu orang yang bekerja pada keluarga itu. "Silahkan Pak Ustadz saja, ilmu kita saling bertentangan," ucap Mbah Seto mencoba bijak. "Baik, saya dulu," kata Ustadz Badrun sembari tersenyum. Kedekatan Ustadz Badrun dan Mbah Seto kelak membuat Mbah Seto kembali ke jalan yang benar, tidak lagi mendalami ilmu yang dilarang oleh agama. Ibu Jamal masih belum sadar betul. Ia masih panik dan ketakutan, selalu menoleh ke kiri dan ke kanan mencari sosok Purwati. "Bu, Ibu, sadar Bu," kata Ustadz Badrun. Ibu Jamal masih dengan sikap yang sama. Ustadz Badrun mulai membacakan doa, lalu memberinya air putih, dan perlahan-lahan Ibu Jamal mulai bisa ditenangkan. "Mana Purwati?" tanya Ibu Jamal masih sedikit gelisah. "Tidak ada Purwati di sini, Bu." Ustadz Badrun mencoba menenangkan. Mereka mengobrol sejenak tentang banyak hal, hingga kemudian terdengar suara kentongan di suatu jarak. "Ada apa?" tanya Mbak Seto. "Mari kita ke sana," kata Pak RT. "Terima kasih telah membantu," ucap Ayah Jamal mengulurkan tangan. "Iya Pak, ya sudah kami pamit," kata Ustadz Badrun. Mereka bertiga pun segera meninggalkan rumah keluarga Jamal, lalu menuju ke arah di mana suara kentongan saling bersautan. Mereka bertiga akhirnya sampai setelah hampir kehabisan napas. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Ustadz Badrun. Dan tiba-tiba orang yang bekerja pada keluarga Jamal menyusul. "Ada apa?" tanya Pak RT. Ibu Jamal." Dia terlihat ngos-ngosan setelah berlari menyusul mereka bertiga. "Nanti kita ke sana. Sebentar ya." Mereka bertiga masih ingin memeriksa jenazah sepasang kekasih itu. "Sekarang Pak Ustadz, ini soal nyawa. Jangan sampai ada lagi orang yang kehilangan nyawa. Kita ke sana," seru Mbah Seto. Mereka bertiga pun kembali berlari menuju rumah keluarga Jamal sebelum memeriksa jenazah sepasang kekasih itu. "Lihat itu, mereka akrab banget. Sejak kapan Pak Ustadz bestinan sama dukun? Memang aneh." Sementara itu, di rumah keluarga Jamal, ibunya sedang meronta-ronta. Kedua tangannya memegangi lehernya sendiri. Purwati sedang mencekik Ibu Jamal. Kembalikan yang telah kalian curi dari keluargaku." Sementara Ayah Jamal mengira istrinya sedang mencekik lehernya sendiri. Sedari tadi berusaha untuk melepaskan kedua tangan istrinya itu, namun sia-sia belaka. "Apakah istriku menjadi tumbal?" gumam Ayah Jamal teringat sesuatu. Meski sedang tercekik, Ibu Jamal masih sempat sedikit menggeleng, tidak mau mengembalikan harta yang telah mereka curi dari keluarga Purwati. Rasa hausnya pada harta membuatnya harus meregang nyawa. Napas terakhir Ibu Jamal pun akhirnya lepas dari jasadnya. Ayah Jamal berhasil melepaskan kedua tangan istrinya dari lehernya. Ia pun menyadari istrinya sudah tiada. "Assalamualaikum," terdengar suara orang mengucap salam. Ayah Jamal menangis histeris sejadi-jadinya sembari menggoyang-goyang tubuh istrinya. "Kita terlambat." Ustadz Badrun terlihat menyesal. "Ada dua sosok dalam teror ini," kata Mbak Seto sedikit berbisik. "Iya, membuat kita kesulitan menghadapi teror ini." Ayah Jamal kemudian menoleh ke arah mereka bertiga. Tinggalkan kami sekarang juga." Nada ucapannya sedikit mengusir. Mereka bertiga pun segera keluar dari rumah itu. Pak RT, Ustadz Badrun, dan Mbak Seto sudah berada di rumah keluarga sepasang kekasih yang meninggal tidak wajar itu. Rumah keduanya saling bersebelahan. "Mereka memang meninggal tidak wajar." Kali ini, Mbah Seto yang memeriksa jenazah sepasang kekasih itu, sebab kedua orang tua mereka memang lebih percaya pada perdukunan. "Aku juga berpikiran begitu," sambung Ustadz Badrun. "Apakah ini perbuatan arwah Purwati?" tanya Pak RT. "Gimana menurut Mbah Seto?" tanya Ustadz Badrun kepada Mbah Seto. "Saya tidak lebih tahu dari Pak Ustadz," jawab Mbah Seto. Purwati kembali meneror Jamal. Meski Jamal sudah terbiasa dengan kehadiran Purwati, tetap saja dalam beberapa kondisi ia akan merasakan ketakutan. Meski Purwati menjelma mirip sama seperti ketika dirinya masih hidup. "Purwati,
bunuh saja aku. Jamal sudah semakin pasrah dengan nasibnya. Aku tidak ingin membunuhmu, Mas. Aku ingin membuatmu menderita seumur hidupmu. Aku mengaku salah. Aku menyesal, Purwati. Kau memang salah. Tapi semua sudah terlambat, Mas. Purwati kembali marah, lalu melanjutkan. Ingatkah perlakuanmu terhadapku, Mas? Jamal hanya menangis. Wajahnya ia benamkan pada kedua lututnya. Kamu bukan hanya memfitnahku, Mas, tapi juga menjatuhkan kehormatanku dengan cara berkeliling kampung sembari memamerkan spray malam pertama kita. Aku malu, Mas. Malu. Iya, aku salah. Kamu menuduhku sebagai perempuan tidak baik-baik. Kamu menuduhku sebagai perempuan pesina, Mas. Sudah Purwati. Bahkan ketika keluargamu meminta ganti rugi, kamu hanya diam. Kamu banci, Mas. Jamal pun marah ketika disebut banci oleh Purwati. Ia berdiri lalu menatap tajam sosok Purwati yang berdiri mengambang di depannya. Aku tidak terima, Mas. Kamu sudah keterlaluan. Jamal mengambil kursi, mengangkatnya dan ingin melemparkan ke sosok Purwati. Kamu ingin mati seperti ibumu, Mas? Tanya Purwati. Apa? Mati? Jamal pun lemas. Jamal malam itu tak mendengar sedikit pun suara dari luar kamarnya, dan itu dilakukan oleh Purwati. Ibu kenapa? Gumam Purwati yang tiba-tiba saja teringat ibunya. Purwati pun seketika menghilang dari pandangan Jamal. Di lain hari, 2 jenazah sepasang kekasih yang meninggal tadi malam sudah dikuburkan. Mereka dikuburkan dengan 2 liang lahat yang saling berdampingan. Ada yang aneh dengan 2 jasad ini, kata Ustadz Badrun. Emangnya kemana Mbak Seto? Tanya Ustadz Badrun lagi. Entahlah, jawabnya. Kemudian semua pelayat sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan keluarga kedua jenazah itu. Hanya 3 orang yang masih berada di pemakaman, mencari jawaban dari semua teror yang sedang terjadi di kampung mereka.